Jelas apa kurang nih teman-teman? Jelas. Oke, jelas kok. ya. Oke, nah Jelas. teman-teman, ya teman-teman di sini yang sudah bergabung, sudah hadir ya ada 170-an lebih ya. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di sosialisasi kurikulum baru UT bersama Salut DGCN ya. Untuk teman-teman yang sore ini adalah dari Fakultas Fisip, betul ya? Betul, Kak. Ada yang Betul. yang nggak tahu Iya, fakultas Kak. teman-teman sendiri. Oke. Nah, teman di sini kita sarankan juga buat boleh open kamera ya, biar kita bisa ngobrol nih, biar kita bisa berdiskusi gitu, biar saling mengenal satu sama lain kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga boleh nih yang mau mencatat poin-poin yang penting yang nanti akan diberikan oleh narasumber tercinta kita. Di sini juga sudah bergabung ya, ada Kak Yuni, di sini narasumber kita. Teman-teman juga boleh ya screenshot poin-poin penting. Nanti kita akan informasikan poin penting. Teman-teman boleh screenshot, tapi mohon untuk tidak disebarluaskan, teman-teman. Teman-teman masih semangat? Kita tes ombak dulu di live chat. Boleh komen dari mana aja nih, teman-teman boleh kenalin namanya teman-teman. Dan dari Salut mana? Mungkin ada yang dari Salut Cibinong, Salut Bekasi, Salut Tangerang, atau dari Salut Salut Jambi dan dari Salut dan yang jauh Salut boleh dulu dilihat. Aku izin juga untuk mute. Mungkin ada yang di jalan nih. Oke, ya banyak nih. Ada yang dari Jambi, Bekasi. Halo, teman. Oke. Kamboja ya, ini dari Kamboja. Dari Jauh ya. Salut Tangerang. Halo, Kang. Iya, teman-teman. Teman-teman nanti ke depan, tolong untuk disimak ya poin-poin penting yang akan kita berikan, teman-teman. Tadi ya teman-teman juga boleh nyalakan kamera, biar kita ada interaksi, ya kita kenalan, siapa tahu nanti kita ketemu di jalan nih. Nah, boleh menyapa, halo Kak Novi, halo Kak Nadia, halo Kak Yuni, itu boleh ya teman-teman. Dan juga teman-teman, mohon nanti disimak ya, karena untuk kurikulum baru ini yang teman-teman khawatirkan itu kok kok ada skripsi gitu kan? Kok ada mata kuliah aku hilang? Kok ada mata kuliah baru? Nah, ini kita akan kupas tuntas, teman-teman. Jadi, tolong teman-teman catat atau tolong teman-teman perhatikan ya yang nanti akan disimak, teman-teman. Oke, sudah bergabung narasumber kita. Halo, Kak Novika, Halo, Kak. teman-teman. Oke, nah, teman-teman, sudah cukup jelas untuk suara, teman-teman boleh komentar di live chat juga. Takutnya suara kita putus. Loud and clear, Mbak. Oke, terima kasih, Kak. Nah, teman-teman juga boleh menyiapkan ya pertanyaan terkait purba. Tentunya jika masih kurang jelas ya tentang penjelasan dari kami gitu. Bisa melalui live chat atau teman-teman juga bisa berinteraksi secara langsung. Teman-teman boleh open mic. Nanti kita akan siapkan sesi tanya jawab ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman dari Fakultas Fisip terutama ya yang sore ini akan kita paparkan materinya. Oke, teman-teman, di sini juga ya, teman-teman mungkin ada yang masih UAS, ya masih UO, atau ada yang Masih. sudah selesai. Oke, Baru nah selesai, Kak, kemarin, Kak. Tanggal 27. Oke, Selesai. ada yang sudah
Ada yang sudah, ada yang belum selesai ya. Untuk yang sudah, teman-teman sudah minggu depan itu sudah bisa registrasi mata kuliah. Bagi yang belum, teman-teman bisa sambil berjalan juga ya, teman. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini antusiasnya sudah tinggi ya. Kak Yuni sudah bergabung ya tadi ya? Udah Kak Novi. Oke. Teman-teman kayaknya udah nggak sabar nih ya untuk dengarkan pemaparan mungkin ya dari narasumber kita. Kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang hadir di sini. Semuanya bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya, dan sehat-sehat semuanya. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan bergabung di sosialisasi kurikulum baru dengan Salut DGCN ini, terkhususnya untuk Fakultas FISIP ya, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya. Nah, pada sore ini nih, hari Minggu ini, semoga kita harapannya dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik dan semoga teman-teman paham dengan apa yang akan nanti kita paparkan. Nah, mungkin di sini perkenalkan dulu, saya Novi dari Salut DGCN. Di sini saya akan menjadi moderator untuk memandu acara ini. Pada kegiatan ini juga kita sudah terhubung sama narasumber kita yaitu Kak Yuni. Halo Kak Yuni. Oke. Nah, di sini teman-teman terima kasih ya yang masih pada bingung terkait kurikulum baru UT. Teman-teman kita akan paparkan secara rinci dan jelas ya, apa aja sih keresahan teman-teman dan akan kita jawab tentang. Nah, sebelum kita mulai mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Doa sesuai dengan seperti masing-masing berdoa di. Baik, berdoa selesai. Baik, teman-teman, semoga acara kita berjalan dengan lancar dan teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja kita sambut nih Kak Yuni sebagai narasumber kita. Kepada Kak Yuni dipersilahkan. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Kak Novi, Kak Nadia, dan teman-teman dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan juga Politik. Teman-teman lagi pada sibuk apa nih sore ini? Mungkin masih ada yang lagi di jalan atau ada yang sambil kerja sama nih kayak admin Salut. Oke. Oke teman-teman, jadi pada sore hari ini kita akan membahas mengenai kurikulum baru di UT. Mungkin teman-teman udah banyak ya yang dengar mengenai kurikulum baru di UT itu ada skripsi Kak, bener nggak sih? Nah, pada sore hari ini kita mau kupas tuntas mengenai kurikulum baru yang ada di Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan juga Politik. Nah teman-teman, semisal nanti teman-teman ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom live chatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Sorry. Nah teman-teman, di UT itu ada 4 fakultas ya. Yang pertama ada FEB, FISIP, FKIP, dan juga FST. Nah setiap fakultas itu memiliki prodi masing-masing. FEB ada 7 prodi, FISIP ada 11 prodi, FKIP ada 12 prodi, FST ada 8 prodi. Nah kalau di total di UT itu ada 38 program studi atau jurusan. Nah teman-teman, kemarin pada saat di Japri ada yang nanya kayak gini, Kak aku fakultas ilmu komunikasi. Teman-teman, ilmu komunikasi itu adalah jurusannya ya. Kalau fakultasnya itu adalah FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik, seperti itu. Jadi
mulai sekarang teman-teman harus udah bisa membedakan mana fakultas, mana prodi. Nah, di FISIP itu kan tadi katanya ada 11 prodi ya. Apa aja sih prodinya? Yang pertama, ada administrasi publik. Kedua, administrasi bisnis, ilmu pemerintahan, kearsipan, ilmu komunikasi, ilmu perpustakaan, sosiologi, sastra Inggris, hukum, perpajakan D3 dan juga perpajakan S1. Teman-teman boleh absen dulu nggak nih? Teman-teman yang ada di MS Team sore ini dari jurusan mana aja? Ada yang dari Ilkom? Kak. Ya. Ada Kak. Wih, banyak. Yang dari hukum mana nih suaranya? Ada Kak, ilmu komunikasi. Ada. Asik. Hukum hadir. Ada, Kak. Oke, rame ya. Berbagai macam prodi. Nah, teman-teman sekarang udah bisa ngebedain prodi dan juga fakultas. Oke, teman-teman, langsung aja nih. Kita masuk ke perbedaan kurla dan juga kurba. Kurla tuh apa sih, Kak? Kurla itu bukan kura-kura ya, tapi kurikulum lama, dan kurba itu kurikulum baru. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di tampilan layarnya. Untuk kode dan nama program studinya ya teman-teman, di kurla itu atau di kurikulum lama ada yang namanya TAP dan juga karil. Mungkin teman-teman udah sering banget dengar kan ya, nanti di semester 7 atau di semester akhir, teman-teman itu akan mengambil yang namanya mata kuliah TAP dan juga karil, betul? Betul. Nah teman-teman, jadi di kurikulum baru ini, TAP karil itu udah nggak ada. Ya kenapa Kak? Tapi diganti sama artikel ilmiah atau UKT ya. Nah kalau misalnya di kurla itu TAP-nya ada 4 SKS, di kurikulum baru itu artikel ilmiah dan juga UKT itu 6 SKS totalannya. Lumayan lebih besar ya jumlah SKS-nya. Seperti itu. Nah teman-teman, bedanya apa sih artikel ilmiah, UKT, TAP karil? Nah teman-teman, UKT ini sama aja kayak TAP. Jadi nanti teman-teman itu ngerjain tuton, ada 8 sesi, terus teman-teman ngerjain diskusi tugasnya, terus nanti di akhir teman-teman ada ujiannya. Itu UKT ya, teman-teman. Nah, kalau artikel ilmiah itu apa sih? Artikel ilmiah ini sama aja sih sebenarnya kayak karil. Jadi nanti teman-teman diminta untuk membuat semacam artikel, membuat judulnya, membuat abstraknya, terus pokoknya sampai nanti di daftar pustaka. Terus teman-teman juga nanti ada bimbingannya sama dosen. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya di semester lama, di kurikulum lama itu teman-teman kan wajib mengambil keduanya ya, TAP dan juga karil. Nah, di kurikulum baru ini teman-teman hanya diwajibkan mengambil salah satu atau memilih salah satu. Teman-teman lebih suka yang mana nih? Teman-teman menurut teman-teman kayak aku lebih suka yang UKT deh Kak, jadi aku cuma ngerjain tugas terus ada ujiannya kayak gitu. Atau misalnya teman-teman lebih suka membuat artikel, boleh. Nanti misal teman-teman udah mau memasuki semester 7 atau memasuki semester akhir, teman-teman tinggal request aja ke adminnya pada saat registrasi mau UKT atau artikel ilmiah. Kita singkat ARIL ya teman-teman. Nah, lanjut. Di prodi ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, dan sosiologi itu ada yang namanya proyek, tapi nggak ada UKT. Proyek itu apa sih? Jadi proyek itu nanti teman-teman ada bimbingannya juga sama tutor ya, di tuton. Terus teman-teman itu wajib mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau teman-teman nggak ngerjain, satu aja tugas nggak dikerjain, itu otomatis teman-teman ngulang. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ngambilnya proyek, itu teman-teman wajib banget mengerjakan, nggak boleh ada yang bolong tugasnya, seperti itu. Di sini ada yang sering bolong tugas-tugasnya atau kelewat? Saya Kak. Sering. Nanti kalau misalnya udah ngambil matkul TAPS, jangan sampai kelewat ya. Oke. Nggak pernah Belum Kak. lewat ya, ketiduran. Oke, untuk pola desain TAPS itu tugas akhir program sarjana ya teman-teman. Untuk komponen desain bimbingannya itu, di sini ada skripsi. Skripsi itu khusus untuk
mahasiswa Fakultas Keguruan. Di sini kan teman-teman dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik ya, atau FISIP. Nah, di FISIP itu tidak ada skripsi teman-teman. Berbahagialah mahasiswa FISIP. Nah, ya jadi skripsi itu sama aja kayak PKP atau praktik kemampuan profesional. Jadi untuk yang mahasiswa keguruan itu dia nanti kayak praktik mengajar lalu dibuat dalam bentuk kayak skripsi seperti itu. Begitu juga dengan skripsi action research itu sama ya, kayak PKP. Nah, kita tidak membahas skripsi ya teman-teman, karena teman-teman di sini tidak ada yang mengambil skripsi seperti itu. Jadi kita bahas yang 3 komponen ini aja, artikel ilmiah, UKT, dan juga proyek. Nah, yang artikel ilmiah sama aja kayak tadi ya, udah aku jelasin, sama seperti karya ilmiah. Nah, teman-teman yang udah semester 7 atau semester akhir, segera disiapkan judulnya kalau teman-teman mau ngambil artikel ilmiah. Nah, untuk penilaiannya tuh seperti apa? Untuk penilaian artikel ilmiah ini 100% dari proses bimbingan dan juga pembuatan artikel teman-teman. Ya, jadi artikel ilmiah ini nggak ada UAS-nya, nggak ada ujian proposal, dan juga nggak ada ujian sidangnya. Mungkin kemarin teman-teman sempat dengar di TikTok kayak, ya sekarang kan ada skripsi ya, berarti nanti ada sidangnya. Nggak ya, kalau misalnya teman-teman nggak ngambil skripsi itu tidak ada sidangnya. Ya, begitu juga dengan UKT. Tadi UKT sama kayak TAP. Jadi teman-teman ngerjain tugas nih itu 8 sesi, ada 8 diskusi dan juga 3 tugas. Nah, nanti teman-teman tuh wajib banget mengerjakan, jangan ada yang kelewat ya. Karena apa? Karena nilainya itu tuh mempengaruhi banget untuk nilai akhirnya. 30% diambil dari nilai dari pengerjaan tugas-tugasnya teman-teman. Dan 70% itu diambil dari nilai ujian teman-teman. Nah, bentukan UKT itu kan mirip ya kayak TAP. Jadi nanti pada saat ujian teman-teman dikasih studi kasus ya, soalnya paling cuma 5 ya. Jadi nanti ada studi kasus, terus ada 5 soal. Nah, itu teman-teman jawab seperti itu. Biasanya walaupun 5 itu beranak pinak, misalnya kayak 1A 1B gitu, 2A 2B seperti itu teman-teman. Itu untuk yang UKT. Nah, begitu juga dengan yang proyek. Yang proyek ini ada 8 sesi bimbingan dan 2 kali TWEB. TWEB itu tutorial webinar ya. Biasanya menggunakan MS Teams. Atau tergantung dari dosennya sih. Ada yang pakai MS Teams, ada yang pakai Zoom, seperti itu. Untuk penilaiannya 100% dari proses pembuatan proyeknya teman-teman. Yang tadi, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 wajib dikerjakan. Karena setiap tugasnya itu memiliki bobot penilaian masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman kelewat, atau teman-teman nggak ngerjain, itu udah otomatis banget teman-teman harus mengulang di semester berikutnya. Nggak mau kan, misalnya kayak aku udah semester akhir, tapi ada 1 tugas yang kelewat. Nanti teman-teman ya nilainya kurang, kayak gitu. Dari sini teman-teman yang udah memasuki semester 7 dan semester akhir, udah ada gambaran mau ngambil TAPS yang model apa? Artikel kah? Atau UKT atau proyek? Yang paling gampang apa, Kak? Yang paling gampang mungkin UKT kali ya, Kak. Karena nggak ada bimbingan sama dosen, jadi ya dia kayak ngerjain tugas-tugas terus ujian seperti itu. Ini menurut aku ya. Kalau kimia atau proyek mending yang mana, Kak? Kenapa? Kalau artikel ilmiah atau proyek mendingan yang mana? Artikel ilmiah. Teman-teman jangan khawatir, nanti kita tanya jawab ya. Jadi biar enggak mengganggu pemaparan dari Kak Yuni ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Boleh disiapin dulu aja pertanyaannya. Boleh kita lanjutkan Kak Yuni? Mohon maaf ya teman-teman. Oke teman-teman, yang tadi mau nanya disimpan dulu pertanyaannya karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Aku selesaiin dulu materinya, setelah itu baru kita tanya-tanya. Boleh tanya apa aja. Oke teman-teman, ini adalah perubahan mata kuliah ya yang teman-teman khawatirkan. Ada yang udah ngeliat LKM terbaru? Di situ mungkin ada beberapa mata kuliah atau ada beberapa semester yang mata kuliahnya itu nambah atau bahkan hilang. Betul tidak? Nah, teman-teman, sebenarnya itu tuh bukannya hilang ya. Itu mata kuliahnya diganti sama UT. Misalnya contoh ya, ini dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat di LKM lama atau lembar kemajuan akademik mahasiswa, mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia ada di semester 1. Nah, itu kalau misalnya tiba-tiba hilang, itu bukan hilang ya teman-teman, tapi diganti sama
mata kuliah Pancasila. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngambil sistem sosial budaya Indonesia, udah ada nilainya tapi tiba-tiba hilang matkulnya, teman-teman coba cek aja di LKM-nya. Ada nggak nilai Pancasila? Pancasila ada nilainya nggak? Kayak gitu. Jadi bukannya hilang ya teman-teman, tapi diganti sama mata kuliah baru atau di compare. Nah, Kak, nggak nyambung Kak, ini kan sistem sosial budaya Indonesia, kok digantinya sama Pancasila. Jadi yang nge-compare itu kan udah dari fakultasnya ya teman-teman, jadi bukan dari kita. Nah itu udah haknya si fakultas mau ngeganti sama yang mana kayak gitu. Kak Yuni, maaf suaranya hilang. Ya Allah, dari tadi aku ngomong di mute. Dari mana tadi hilangnya? Fakultas. Oh, oke deh. Teman-teman, kita ulang lagi ya. Nah, teman-teman, ini adalah perubahan mata kuliah di jurusan administrasi publik ya. Yang tadi aku bilang, teman-teman cek LKM-nya, mungkin ada beberapa mata kuliah yang hilang dan ada beberapa mata kuliah yang baru. Seperti itu. Nah, teman-teman, contohnya adalah sistem sosial budaya Indonesia ya. Sistem sosial budaya Indonesia ini mata kuliahnya di LKM itu hilang atau nggak ada, padahal aku udah ngambil Kak, udah ada nilainya juga, tapi kok tiba-tiba hilang, gimana sih UT gitu. Nah teman-teman nggak perlu khawatir, jadi mata kuliahnya itu diganti sama mata kuliah yang terbaru yaitu Pancasila. Nah Kak, ini kan nggak nyambung ya Kak, sistem sosial budaya Indonesia sama Pancasila. Nah itu balik lagi ke fakultasnya masing-masing teman-teman, jadi yang menyesuaikan mata kuliah baru dan mata kuliah lama itu udah dari fakultas. Seperti itu. Nah, contoh lagi adalah pengantar statistik sosial. Nah, pengantar statistik sosial ini mata kuliahnya itu masih sama, pengantar statistik, tapi nama mata kuliah dan juga kode mata kuliahnya aja yang ganti. Contohnya di LKM lama itu pengantar statistik sosial, di LKM terbaru itu namanya pengantar statistika aja. Kayak gitu, kodenya juga ganti, yang sebelumnya ISIP, yang terbarunya itu MKKI. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi ada beberapa mata kuliah yang emang ganti nama dan ada mata kuliah yang emang diganti sama yang terbaru kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak ngiranya ada yang hilang nih ya, contoh lagi nih, contoh di pengantar ilmu ekonomi, aku udah ngambil Kak pengantar ilmu ekonomi, kok nggak ada nih di LKM, gimana? Nah, pengantar ilmu ekonomi itu diganti sama corporate governance. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman nggak usah khawatir. Jadi nanti dari tim Salut akan mengirimkan LKM-nya teman-teman yang terbaru dan juga mata kuliah compare apa sih? Ya, jadi perbandingan mata kuliahnya nanti kita kirimin juga ke teman-teman. Jadi teman-teman tinggal cek, oh mata kuliah ini diganti sama ini diganti sama ini, seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Apalagi teman-teman yang bergabung sama Salut, seperti itu. Ini untuk yang administrasi publik. Kita cek untuk mata kuliah dari jurusan lain. Ini yang admis. Sama juga ya teman-teman. Ya, nih mata kuliahnya ada yang diganti ISBD diganti Pancasila, akuntansi menengah diganti ke belajar di era digital. Nggak nyambung banget kan? Nah, tapi balik lagi ke fakultas karena yang ganti adalah fakultas. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Lumayan banyak ya teman-teman untuk mata kuliah yang diganti-ganti. Jadi teman-teman nanti tinggal cek aja kalau misalnya kita udah mengirimkan LKM-nya ya. Oke. Aku mau ngejelasin di ilmu hukum. Tadi di sini ilmu hukum banyak banget. Ada yang udah ngambil praktik pengalaman beracara? Udah. Ngambil. Sedang mengambil. Oke, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman yang sudah mengambil praktik pengalaman beracara itu kan satu mata kuliah ya. Ada. Nah, terus di kurikulum baru ini ada 2 mata kuliah praktik.
yaitu praktik peradilan perdata dan juga praktik peradilan pidana. Nah, buat teman-teman yang sudah mengambil, selamat, karena teman-teman nggak perlu mengambil 2 mata kuliah ini, karena sebelumnya teman-teman udah ngambil 1, kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang belum ngambil, berarti teman-teman harus mengambil praktik peradilan perdata dan juga praktik peradilan pidana, kayak gitu. Jadi buat yang udah ngambil, udah ada nilainya, nanti nilainya itu masuk ke 2 mata kuliah praktik ini, seperti itu. Jadi nggak perlu ngambil lagi ya yang udah ngambil. Kalau lagi mengambil gimana? Kenapa, maaf? Kalau lagi mengambil? Kalau lagi ngambil sama nanti. Kalau misalnya lagi ngambil, nanti mata kuliahnya itu nilainya dibagi ke 2 mata kuliah ini. Seperti itu teman-teman. Gimana teman-teman, di perubahan mata kuliah ini udah ada gambaran belum? Kayak, oh iya juga ya, mata kuliahnya ini bukannya hilang kayak gitu, tapi mata kuliahnya diganti, seperti itu. Oke, teman-teman, nanti kalau pertanyaan boleh disimpan dulu ya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Oke, boleh dilanjutin. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, tadi kan ada 11 program studi ya. Nah, ada 2 program studi, yaitu Prodi Perpajakan D3 dan juga Prodi Perpajakan S1. Ini tidak ada perubahan, hanya berubah kode dan nama mata kuliahnya aja. Jadi nggak ada perubahan yang sangat signifikan. Contohnya kayak tadi ISBD diganti ke belajar di era digital, nggak ada. Jadi untuk mahasiswa Prodi Perpajakan D3 dan juga S1 itu tidak ada perubahan kurikulum atau LKM-nya tidak berubah ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut. Berikut adalah mata kuliah pilihan di Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan juga Politik. Ada yang udah melihat LKM-nya? Mungkin teman-teman pas lihat LKM banyak mata kuliah yang masih BL. Contohnya ya, di Ilmu Administrasi Publik di semester 6. Contoh, misalnya teman-teman udah semester 7 dan teman-teman udah melewati semester 6, udah ngambil semua. Halo. Ada kan ya? Ada. Oh, oke. Oke, nah misalnya teman-teman semester 6-nya nih mata kuliahnya udah LL semua di LKM lama. Tapi pas teman-teman ngecek lagi sekarang Hilang. Maaf, hilang Kak. Tadi ada yang take down. Udah hilang Kak suaranya. Hilang, Kak. Ya, sebentar ya teman-teman. halo. Ini boleh diulang ya, Pak Yuni? Hilang, Kak, share screen-nya. Halo. Screen-nya boleh diulangi, Kak. Share screen-nya hilang, Kak. Oke, Iya, lanjut. halo. Oke, lanjut ya teman-teman. Maaf. Oke, udah masuk lagi. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini adalah mata kuliah pilihan di Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan juga Politik. Nah teman-teman, contohnya ya di semester 6, kalau misalnya teman-teman cek di mata kuliah di LKM lama, misalnya teman-teman udah lulus semua mata kuliah di LKM-nya tuh udah LL semua. Nah tiba-tiba pas teman-teman ngecek lagi mata kuliahnya itu di semester 6 ada yang BL. Kak, kan aku udah lulus semua nih Kak di semester 6-nya, kenapa tiba-tiba ada yang masih BL? Nah teman-teman, cek lagi di LKM-nya apakah itu mata kuliah pilihan atau bukan. Jadi untuk mata kuliah pilihan itu nanti ada keterangannya mata kuliah pilihan. Contohnya ya, di semester 6 jurusan administrasi publik, untuk mata kuliah pemberdayaan masyarakat dan juga public speaking itu adalah pilihan. Jadi teman-teman pilih nih salah satu, mau ngambil yang mana, mau ngambil yang pemberdayaan masyarakat atau mau ngambil yang public speaking. Jadi nanti disesuaikan dengan kesukaannya teman-teman. Teman-teman lebih suka yang mana nih? Teman-teman lebih suka public speaking atau teman-teman lebih suka pemberdayaan masyarakat? Nanti teman-teman tinggal confirm aja ke admin kayak, Kak, aku untuk mata kuliah pilihannya mau ngambil ini ya, gitu. Aku mau ngambil mata kuliah A gitu, atau aku mau ngambil mata kuliah B. Di confirm ke admin. Takutnya teman-teman nggak confirm, kita ambilin aja nih. Misalnya kayak, ya udah kita regisin pemberdayaan masyarakat aja deh gitu. Teman-teman nggak komplain, ya udah. Berarti itu yang teman-teman ambil, seperti itu. Begitu juga dengan mata kuliah di semester 7 yang tadi ada UKT dan juga ARIL atau artikel ilmiah. Teman-teman pilih salah satu. Kalau sebelumnya itu kan teman-teman di TAP Karil wajib mengambil keduanya dan wajib lulus dua-duanya. Nah ini teman-teman hanya cukup mengambil salah satunya aja, mau UKT, mau ARIL, seperti itu. Nah untuk
mata kuliah pilihan di jurusan lain juga sama ya. Teman-teman pilih aja. Contohnya ini mata kuliah pilihan dari Prodi Kearsipan, Ilmu Komunikasi, Ilmu Perpustakaan, dan Sosiologi. Teman-teman kalau misalnya mau di screenshot aja ya. Tapi kalau misalnya enggak pun, nanti kita akan tetap kirimin untuk comparean mata kuliahnya ini. Oke, di ilmu hukum lagi nih. Di ilmu hukum semester 6 itu ada berapa nih? Ada 6 mata kuliah pilihan. Nah, teman-teman wajib memilih 3 mata kuliah ya. Nih di semester 6 ya. Ada pemberdayaan masyarakat, perbankan umum dan syariah, advokasi kebijakan publik, komunikasi multikultural, public speaking, dan juga digital media. Nah, teman-teman, dari 6 mata kuliah ini, teman-teman pilih 3 ya, maksimal 9 SKS untuk mata kuliah pilihannya. Jadi kalau misalnya teman-teman baru pilih 2 mata kuliah pilihan, itu nanti teman-teman di semester berikutnya berarti harus nambah satu matkul lagi ya. Karena belum mencukupi SKS-nya, karena maksimal ya karena 9 ya yang harus diambil untuk mata kuliah pilihannya. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, Kak, aku masih bingung deh sama mata kuliah pilihan, nanti teman-teman pada saat sebelum registrasi boleh ditanyakan ke admin. Teman-teman boleh konsultasi ke admin. Mau datang ke Salut boleh banget. Kayak gitu. Oke, nah ini adalah LKM ya teman-teman, atau Lembar Kemajuan Akademik Mahasiswa. Kalau misalnya teman-teman cek, tadi kan aku bilang ya, setelah paparan materi, teman-teman cek lagi LKM-nya, apakah ada mata kuliah pilihan atau tidak. Nah, nanti kalau misalnya untuk mata kuliah pilihan itu ada keterangannya teman-teman. Mungkin buat yang udah pernah ngecek sebelumnya itu tidak ada keterangan mata kuliah pilihan ya. Nah, sekarang UT udah kasih keterangan di setiap mata kuliah pilihannya itu ada keterangan mata kuliah pilihan. Jadi nih di semester 6 ini kan ada 8 mata kuliah ya. Ini nggak perlu ngambil 8, teman-teman cukup ambil 7 mata kuliahnya aja. Jadi untuk public speaking dan juga pemberdayaan masyarakat ini dipilih aja nih mau yang mana, lebih suka yang mana. Kayak teman-teman lebih, aku mau public speaking aja Kak, oke boleh. Seperti itu. Jadi nggak usah diambil semuanya ya, nanti kebanyakan yang ada teman-teman gumuh sama mata kuliah. Seperti itu. Begitu juga untuk mata kuliah TAPS. Nah ya, di semester 7 ini nanti pilih salah satu. Kalau dulu kan di TAP karir tuh teman-teman regisin TAP, nanti karirnya udah masuk gitu ya. Terus juga karir itu semester lalu tuh 0 SKS-nya. Di sini untuk mata kuliah UKT dan juga artikel ilmiah itu untuk total SKS-nya itu adalah 6 SKS. Jadi udah punya bobot SKS sendiri. Kalau dulu karir nggak ada bobot SKS-nya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Udah ada gambaran? Udah mulai paham? Jadi mata kuliahnya itu bukannya nambah ya teman-teman, tapi disuruh milih salah satu. Terus juga bukannya mata kuliahnya hilang, tapi mata kuliahnya itu diganti sama mata kuliah terbaru. Seperti itu. Kak, berarti di-compare aja ya Kak? Betul, di-compare aja mata kuliahnya kayak tadi. Saya mengkondisikan saya udah lulus semua nih. Hari udah lulus, staf udah lulus, beracara lulus. Apakah nanti saya ngambil mata kuliah lagi? Nanti dicek lagi LKM-nya apakah masih ada yang BL atau enggak. Kakak udah cek ulang? Semua. Udah lulus semua. Udah LL semua? Iya. Kalau udah LL semua, nggak usah khawatir, berarti udah tinggal nunggu kelulusan. Seperti itu. Siap. Nah, itu yang saya khawatirkan itu aja. Begitu saya udah lulus, dikonversi, ini harusnya ini 3 SKS tapi 4 SKS gitu loh. Perbaikan lagi kan. Itu enggak aja sih. Nanti kakak fokus di BL-BL-nya aja, boleh ya dicek BL-BL-nya. Kalau misalnya masih ada yang BL, nanti coba dikonfirm ke admin untuk dicek. Kak, ini mata kuliahku kok masih BL ya, seperti itu. Punya saya udah lulus semua. Tahun ini saya perbaikan nilai doang. Oh, oke. Perbaikan nilai doang ya. Tidak ada yang nggak lulus semua udah. Oke, siap. Berarti aman saya Kak ya? Aman. Siap. Oke, terima kasih. Oke deh. Kak izin nanya. Kanov, ini mau lanjut atau sesi tanya jawab? Lanjut aja dulu Kak, selesai. Lanjutkan dulu ya. Lanjutkan aja Kak. Tanya jawab belakangan. Oke deh, siap. Nah teman-teman di sini udah bisa meregistrasikan mata kuliah ya.
Tapi Kak, aku masih ada jadwal ujian. Tadi di awal-awal udah ditanya nih sama Kak Novi dan juga Kak Nadia. Teman-teman masih ada ujian nggak? Terus ada yang jawab, masih Kak, aku masih ujian di bulan Juli. Nah, kalau misalnya teman-teman mau registrasi mata kuliah tapi masih ada jadwal UAS, itu nggak apa-apa ya. Jadi registrasi mata kuliah aja dulu gitu. Apalagi mata kuliah yang semester 2, 3, 4, 5 itu regisin aja dulu. Jadi nanti kalau misalnya Kak kan nilai UASnya belum keluar, terus nanti kalau misalnya aku regis terus nilainya ada yang jelek gimana? Nah, kalau misalnya pas teman-teman udah registrasi nih ya, terus pas nilai keluar itu ada nilai yang jelek. Nah, itu nanti nilai yang jeleknya itu bisa diperbaiki atau diulang di semester berikutnya. Jadi nggak harus di semester ini teman-teman. Jadi semester ini teman-teman fokus sama mata kuliah yang terbaru aja dulu, jangan langsung ulang kayak gitu. Nah, nanti untuk registrasi itu ini ini hilang. share screen-nya hilang. Oh my god. Ya, tadi ada yang nge-take down. Oke deh. Lanjut. Oke, untuk registrasi mata kuliah tetap bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan UAS dan juga UO. Jadi, walaupun teman-teman masih ada jadwal ujian, teman-teman tetap bisa meregistrasikan mata kuliah. Nah, untuk registrasi ini, teman-teman nggak perlu nunggu nilai keluar ya. Jadi teman-teman kalau bisa registrasi ya mulai dari sekarang. Karena apa? Karena mahasiswa UT ini kan semakin banyak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah registrasi sekarang, udah membayarkan, nanti bukunya bisa dikirim lebih awal kayak gitu. Nggak perlu nunggu-nunggu. Ada mungkin kemarin beberapa mahasiswa yang sampai saat tuton pun bukunya masih belum nyampe kayak gitu. Jadi kita menghindari hal-hal seperti itu ya teman-teman. Nah, jika ada nilai tidak lulus, teman-teman bisa menambah mata kuliahnya itu di semester depan kayak yang tadi aku bilang ya. Jadi nggak wajib teman-teman untuk mengulang di semester ini. Jadi teman-teman bisa mengambil di semester berikutnya. Untuk link registrasi nanti kita akan share di grup ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau konsultasi mengenai mata kuliahnya, boleh teman-teman nanti tinggal tanyakan ke admin kesayangannya teman-teman. Nah, ini ada contoh lokasi ujian. Teman-teman, nanti pada saat meregistrasikan mata kuliah itu kan ada pemilihan lokasi ujian. Teman-teman tolong diperkirakan ya, nanti pada saat hilang lagi. Gak ada Kak, hilang. Oke, udah ada. Dari tadi kan nggak ada. Masih nggak ada Kak, hilang. Sekarang? Dari tadi kan nggak ada. Dari tadi nggak ada, hilang. Ayo. Ya Allah. Kayaknya mesti on cam nih kayak dari awal dong Kak. Oh, udah muncul Kak. Nah, dari halaman 28 Kak Yuni. Iya Kak, coba on cam. Kak, coba diulang dari awal dong Kak. Tinggal dari awal. Enggak yang nanti ada rekamannya ya, teman-teman. Kita lanjut dulu, nanti ada rekamannya. Coba diulang dari doa. Ya Kak, dari sini Kak Yuni juga katanya minta on cam juga tuh Kak Yuni. Kameranya gelap. Minta ulang dari awal. Oke, teman-teman kita lanjut aja ya. Nah, tadi kan udah bahas registrasi ya. Untuk registrasi nanti linknya kita akan share di grup. Kalau misalnya kita udah share, teman-teman boleh isi link registrasi yang dari Salut. Isi NIM, terus isi lokasi ujian, isi alamat. Alamatnya ini disesuaikan sama alamat teman-teman untuk menerima buku. Kemarin ada yang ngirimnya ke kantor, tapi dia lupa. Giliran bukunya udah nyampe, dia nanyain, Kak, buku aku belum nyampe, padahal dikirimnya ke kantor, diterima sama security-nya. Jadi dia nggak tahu gitu, seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngirim buku, alamatnya dipastikan teman-teman ada di situ ya, seperti itu. Terus juga lokasi ujian teman-teman. Sekarang UT itu kalau misalnya untuk perubahan lokasi, reschedule jadwal itu dikenakan biaya 150.000 per mata kuliah. Jadi teman-teman tolong dipersiapkan nanti pada saat bulan Desember, Januari itu ada di mana. Misalnya aku Desember lagi ada di Tangerang Kak, ya udah teman-teman isi di kota Tangerang. Misalnya aku Desember lagi ada di Bandung Kak, atau kayak Januari aku ada di Bandung Kak, teman-teman isi lokasinya di kota Bandung, seperti itu. Jadi disesuaikan sama lokasinya teman-teman pada saat di bulan Desember ataupun Januari kayak gitu. Karena apa? Karena yang tadi UT sekarang
untuk perubahan lokasi itu dikenakan biaya sebesar 150.000 per mata kuliah. Kalau misalnya mata kuliahnya ada 4 kan lumayan ya. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, sebelum sesi tanya jawab, boleh isi absennya dulu nggak? Nih boleh di scan atau nanti dari teman-teman admin lain akan mengirim linknya di kolom live chat. Teman-teman boleh isi absennya dulu, kasih masukan dan juga kritikan untuk materi kurba pada sore hari ini. Oke Kak Novi, untuk materinya udah selesai nih, kita masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Yuni atas pemaparannya yang sangat baik. Gimana teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh di live chat juga apakah sudah jelas dan teman-teman sudah paham nih kenapa nilai teman-teman ada yang BL, mata kuliah teman-teman ada yang BL, atau ada mata kuliah yang hilang, ya. Atau terkait tadi ya, kebingungan tentang skripsi. Nah, teman-teman juga, oke, masih kecil suaranya? Gimana teman-teman? Aman Kak Nov. Oke, aman ya. Nah, teman-teman juga boleh nih raise hand untuk yang mau bertanya secara langsung ya, boleh open mic. Nanti kita akan panggilkan satu persatu ya Kak Yuni ya untuk yang raise hand. Oh, udah banyak nih Kak Yuni. Wah banyak ya yang mau nanya, banyak yang antusias nih Kak Nov, yang mau nanya-nanya. Boleh, siapa dulu nih Kak Nov? Wow, ada 11 yang mau nanya. Budi, boleh bisa nih. Oke, silakan. Siapa Kak Nov? Kak Aisyah Budi Kusumawati, silakan. Ini. Tunjuk. Saya bingung ini gimana. Halo, Kak Aisyah. Sudah raise hand? Oke. Jika mungkin Kak Aisyahnya kita ganti ke yang lain ya, yang sudah standby, kita ulang. Untuk di sini ada Kak Reski nih duluan ya, yang raise hand. Silakan Kak Reski Putri Raudah. Oke, terima kasih. Boleh dulu nama dan dari salut mana ya Kak? Ya, kedengaran suara saya ya Mbak. Nah. Ya, saya dari Salut Tangerang. Masih semester 1 sih, ya Kak, masih baru. Oke, gimana Kak pertanyaannya? Iya, yang pertama tadi Kak, berarti kan ada 3 pilihan ya. Mohon maaf kalau saya kelewat ya, artikel, UKT, sama proyek, benar nggak ya? Ya, betul, ada 3 mata kuliah pilihan. Oke, itu satu yang saya tanya. Kemudian yang tadi ya Kak, yang semuanya ini apakah akan berhadapan untuk bimbingan dengan dosennya nggak gitu? Itu satu pertanyaan saya. Kemudian tadi saya di bagian prodi hukum ya. Tadi kan ada yang namanya yang diganti. Apakah itu namanya aja yang diganti, nanti secara praktek akan sama itu? Terkait praktik pengalaman beracara kan udah diganti jadi 2 itu praktik peradilan perdata dan praktik peradilan pidana. Nah itu judulnya aja yang berubah dan prakteknya nanti apakah ada tambahan gitu, apakah ada sedikit perubahan juga gitu. Oke, itu 2 aja. pertanyaan ya. Tadi sama satu lagi terakhir untuk salut. Untuk ya, salut. Gimana, Kak? Nah, ini kan kemarin itu kita juga ada karena proses pembayarannya kan nanti kalau kita mau registrasi mata kuliah kayak kemarin itu kan pembayarannya setengah, kemudian setengah lagi. Apakah ini sama seperti itu juga atau harus sekaligus selama prosesnya itu? Itu aja, Kak, 3 itu. Oke, Kak Reski Putri, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi kan untuk mata kuliah TPS itu ada 3 mata kuliah pilihan ya, tapi setiap jurusan itu cuman ada 2 mata kuliah pilihan. Contohnya hukum ya, Kak Putri dari jurusan hukum itu ada mata kuliah TPS-nya itu ada UKT dan juga artikel ilmiah. Jadi kalau UKT ini sama aja kayak TAP, sama aja kayak mata kuliah umum Kak. Jadi nanti ada dosennya
dan juga nanti kakak cuman ngerjain soal-soal diskusi, tugas, dan nanti ada ujiannya. Ujiannya itu dalam bentuk esai tertulis selama 3 jam. Nah, kalau untuk artikel ilmiah itu nanti sama aja kayak Karil, jadi nanti Kak Reski ada bimbingan sama dosen ya, ada TUEP-nya bersama dosen juga. Jadi kalau misalnya TAP itu mungkin Kak Reski diskusinya cuman via chat ya. Tapi kalau misalnya artikel ilmiah ini, Kak Reski nanti bimbingannya itu melalui TUEP seperti itu. Terus tadi pertanyaan kedua, untuk mata kuliah praktik ya. Praktik pengalaman beracara kan dibagi menjadi 2 matkul praktik sekarang. Nah, untuk sistemnya itu kemungkinan masih sama Kak, kayak praktik pengalaman beracara, yaitu Kakak cukup mengerjakan tugas-tugas yang ada di mata kuliah praktik tersebut. Jadi nanti dari sesi 1 sampai sesi 8 itu mengerjakan tugas, gak boleh ada yang kelewat. Jadi kalau misalnya ada yang kelewat itu ya nanti nilainya kurang. Kalau misalnya praktek pengalaman beracara sebelumnya itu kan minimal nilai itu 75 ya Kak. Kalau misalnya Kakak kurang dari 75 itu otomatis mengulang dan harus meregistrasikan mata kuliahnya lagi. Jadi kemungkinan mata kuliah praktik yang sekarang dibagi 2 itu masih sama seperti sebelumnya Kak. Cuman dibagi 2 aja tuh mata kuliahnya, ada praktek peradilan pidana sama perdata seperti itu. Kalau dulu kan digabung ya Kak ya, untuk case-case-nya atau studi kasusnya tuh digabung. Kalau sekarang mungkin studi kasusnya itu dipisah seperti itu. Nah, terus yang ketiga mengenai pembayaran, nanti untuk pembayaran kalau misalnya mau dicicil, Kakak bisa konfirmasi sama bagian nagih-nagih atau kalau di Salut nyebutnya BNN Kak. Seperti itu Kak Reski. Atau ada tambahan dari Kanov? Sudah cukup ya Kak? Apakah sudah jelas Kak Rizky? Oke, sudah cukup. Sisanya nanti yang BNN itu aja ya Mbak. Terima kasih. Oke. Siapa yang share screen? Ini siapa yang share screen? Mungkin kita lanjut ya ke ini ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ya di sini ada Kak Oke, boleh. Siapa yang mau nanya? Kak, izin nanya. Boleh, silakan. Kenalkan, nama saya Siti Apridana Salsabila dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya mau nanya Kak, tiap ujian semester ada nilai jelek. Kapan perbaikan nilai atau remedialnya Kak? Mohon maaf. Terima kasih. Oke, misalnya ada nilai jelek. Nilai jeleknya ini apa nih? C, D, atau E? Nilai C. Nilai C. Nah, menurut aku waktu untuk perbaikan itu bisa di semester berikutnya, misalnya semester jeleknya nilai jeleknya itu di semester ini nih, di semester 1. Nah, nanti kan berarti Kak siapa tadi? Kak Afrida itu udah meregistrasikan matkul semester 2 ya. Nah, nanti sedangkan nilai keluar itu biasanya setelah Kakak registrasi. Iya, dirimu juga nanti dia. Nah, nanti Kak Frida itu bisa perbaikan di semester 3-nya aja. Jadi nggak harus di semester 2. Seperti itu. Jadi kakak lihat dulu nih nilainya, mana yang mau diperbaiki. Karena kita itu mewajibkan untuk mengambil mata kuliah yang belum ditempuh terlebih dahulu. Seperti itu. Saya tambahkan Kak Yuni. Boleh. Bagi teman-teman yang merasa tadi nilainya misalnya C. Kalau C gitu kan di UT itu sudah dinyatakan lulus. Jadi teman-teman jangan fokus ke belakang, fokus ke depan. Fokus ke depan. Jadi jangan sampai nanti ngulang mata kuliah itu sampai dapat A. Jangan. Ya, terus ke depan karena ada mata kuliah lain yang harus teman-teman tempuh dan harus teman-teman selesaikan. Ya, bisa jadi yang C itu cuma mata kuliah di semester 1, tapi semester 2, 3, 4, dan seterusnya itu bisa jadi B, A, dan lain sebagainya. Jadi jangan takut ya, seperti itu ya. Jadi lanjut ke semester selanjutnya. Itu ya. Betul. Oke, lanjut ke Yuni. Oke. Nilai C itu nilai C tapi L itu gimana Kak? Nilai C itu masih aman ya teman-teman, kayak tadi dibilang Pak Rudi. C, D itu masih aman, tapi kalau misalnya teman-teman mau perbaikan itu boleh. Seperti itu. Lanjut, siapa lagi yang mau tanya? Kak, aku mau tanya Kak. Mau tanya. Izin Kak, tanya Kak. Gimana, maaf. Gimana kalau yang dari angkat tangan pertama aja kali ya? Boleh karena dia. Gitu. Oke. Dari Kak Aditya boleh nyalakan mic-nya?
Aditya Wicaksono. Oke. Halo. Halo. Selamat sore. Sore. Iya, iya Kak. Saya mau tanya kebetulan ada beberapa. Pertama itu saya ada mata kuliah yang saya sudah ambil, tapi mengalami penurunan SKS di semester baru. Seperti itu. Jadi tadinya 3 SKS, terus di kurikulum baru ini jadi 2 SKS. Nah, itu perlakuan terhadap IPK-nya seperti apa ya, Kak? Apakah akan berpengaruh atau pokoknya berpengaruh tapi tidak merugikan atau menurunkan IPK atau seperti itu atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Itu yang pertama, Kak. Terus yang kedua, kebetulan ke semester kemarin itu kan saya ikut web gitu, Kak. Nah, untuk semester ini rencananya itu saya juga mau ikut web gitu kan. Ada beberapa kelas di grup hunting web itu yang memang sudah didaftarkan untuk dibuka kuotanya. Tapi saya mau ikut itu ragu-ragu, terkendalanya seperti ini. Karena kan untuk mata kuliah yang diambil oleh saya itu kan ditentukan oleh Salut ya gitu. Bagaimana caranya untuk mensinkronkan supaya mata kuliah web yang saya ambil itu sinkron dengan nanti mata kuliah yang akan diambilkan oleh Salut. Seperti itu, Kak. Mungkin itu dulu, Kak, pertanyaannya. Oke, Pak Rudi bisa bantu jawab? Oke, saya izin jawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, tadi ada mata kuliah ya yang sebelumnya di 3 SKS ya, terus sekarang jadi turun 4 SKS. Jadi begini ya, total dari SKS itu tetap sesuai dengan total yang sudah ditentukan oleh UT. Contohnya ya, saya akan kasih contoh seperti ini. Misalkan teman-teman tadinya 3 SKS, ya 3 SKS turun menjadi 2 SKS. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah bingung. Karena kenapa? Teman-teman itu secara tidak langsung, ya tolong diperhatikan, nanti di mata kuliah ujian UKP ya ataupun artikel ilmiah itu menjadi 6 SKS. Tadinya 4. Ya, tadinya 4. Sekarang berubah jadi 6. Jadi secara bobot teman-teman tidak dirugikan. Secara IPK bobotnya tidak dirugikan. Justru dengan teman-teman punya 6 SKS ini dengan nilai A, bobot mutunya jauh lebih besar nanti. Itu. Justru ini akan nilai IPK-nya teman-teman jauh lebih besar di sini. Ketimbang nanti teman-teman mempermasalahkan misalnya ada mata kuliah yang tadinya 3 menjadi 2. Itu ya. Itu yang saya bisa dapat jawab. Jadi sebenarnya teman-teman ujung-ujungnya adalah teman-teman mengambil total SKS-nya itu sesuai dengan standar, yaitu 144 sampai dengan 146 SKS. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Tadi pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua tadi mengenai web, Kak. Ya, mengenai web. Oke, mengenai web. Misalkan Kakak mau mensinkronis dengan mata kuliah yang ada di web. Di luar ya, di luar Salut. Ya, artinya ini kan kelas tatap muka ya. Kelas tatap muka yang dilakukan di luar melalui web. Ya, webinar. Nah, boleh nggak kita mengambil mata sendiri? Boleh. Nah, nanti pada saat teman-teman melakukan registrasi, ya, silakan isi mata kuliah sesuai dengan pilihannya. Dengan koordinasi ke Salut dulu ya berarti ya, Kak ya? Karena kan mata kuliah biasanya kita udah dapet tuh, tiba-tiba udah diregistrasi sama Salutnya gitu. Betul. Kecuali kalau masnya ngambil mata kuliah SIPAS, itu tidak bisa. Tapi kalau non SIPAS bisa lompat-lompat. Oke, gitu. Siap. Saya non SIPAS sih kebetulan. Ya, jadi nanti gini, nanti teman-teman ya yang paling sederhana pada saat teman-teman melakukan registrasi, misalkan saya mau ngambil mata kuliah sendiri. Ya. Teman-teman nanti kan teman-teman dapat link ini dari admin Salut ya. Teman-teman mengisi sampai lokasi ujiannya, nanti teman-teman pilih sendiri, mengisi di sini ya mata kuliah sesuai dengan pilihan teman-teman. Tapi kalau ada mata kuliah yang kira-kira sudah pernah diambil, misalnya teman-teman terus diambil di sini, nanti kita akan konfirmasi, Kak, mata kuliah ini sudah diambil.
gitu. Itu ya Kak ya. Aman sih sebenarnya, nggak ada masalah. Jadi nanti Kakak Berarti tinggal ini pilih katalog. Ada, nanti ada link yang kita kirim ke teman-teman mahasiswa untuk melakukan registrasi. Ini khusus link ini khusus untuk mahasiswa Salut DGCN karena aplikasi ini hanya dimiliki oleh Salut DGCN. Itu ya Kak ya. Oke, lanjut. Siap, terima kasih. Ini berlaku buat semester besok berarti Kak ya? Karena yang kemarin kayaknya saya nggak dapat link ini nih, suruh ngisi gitu. Pasti dapat link di grup. Kalau nggak di grup nanti di Japri, ya. Nanti kalau belum dapat, towel aja. Pak, saya belum dapat linknya. Kita kasih linknya. Linknya gratis. Linknya gratis. Tapi kalau udah registrasi bayar. Oke, sip. Lanjut Kak Yuni dengan Kak Novika. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Ada Mas Amir Hidayatullah. Silakan open mic-nya. Gimana? Kalau tidak ada, next kalau nggak ada, ke penanya selanjutnya. Oke, ke penanya berikutnya ada Kak Ashifa Nabila Gamal. Gimana Kak Ashifa? Kalau nggak ada, next. Sore Kak. Oke, halo. Ya sore Kak Ashifa. Ya Kak, ini kan saya sekarang ini semester 4 D3 pajak. Nah, setelah saya cek LKM tuh ada matkul yang mengalami perubahan nama dan nama kan Kak. Nah, itu apakah mempengaruhi penambahan semesternya Kak? Atau bagaimana? Oke, di perpajakan itu tadi cuma perubahan nama aja Kak, jadi tidak mempengaruhi SKS ataupun nilai ya. Jadi ya cuma ganti namanya aja seperti itu Kak. Insya Allah tidak mempengaruhi apapun. Ganti kode dan nama mata kuliahnya. Jadi nanti untuk program studi perpajakan D3 saat ini memang belum di sama UT pairingnya. Jadi kami belum bisa share. Nanti kalau sudah ada kami akan share mata kuliah apa ketemu mata kuliah apa. Ya Kak. Jadi nggak usah khawatir. Besok hari Senin Kakak tetap registrasi. Oke? Oke. Ya, Senin registrasi ini ya Kak ya. Mata kuliah. Mata kuliah sudah kita mulai ya. Mata kuliah semester selanjutnya sudah mulai. Jadi teman-teman semester 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, kami dari Salut mewajibkan teman-teman sudah mulai melakukan registrasi mulai dari hari Senin. Oke, lanjut Kak Yuni, Kak Novika. Oke, selanjutnya ada dari Kak Cantika Halimah. Kak, aku mau nanya. Oke, siapa tuh? Sore Kak. Iya, sore. Gimana Kak Cantika? Kak, saya dari Prodi Ilmu Hukum mau bertanya. Saat ini kan saya naik semester 5 ya. Nah, LKM saya lihat semester 5 itu ada 9 mata kuliah, tapi 2 mata kuliahnya itu diambil di semester sebelumnya kayaknya. Jadi saya ngambil berapa mata kuliah ya Kak untuk semester 5 ini? Oke, Kak Cantika dari Salut mana? Salut Cibinong. Salut Cibinong. Nanti dibantu cek sama Kak Nadia ya Kak Cantika untuk mata kuliahnya. Oke, nanti Kak. bisa japri ke Kak Nadia, dibantu cek. Oke, Kak Nadia. Ya, biasanya kalau kayak gitu sebenarnya itu pindah-pindah aja. Jadi ada mata kuliah tertentu yang pindah-pindah dari semester 5 ke semester 4, dari semester 4 pindah ke semester 7, dari semester 3 pindah ke semester 8. Itu terjadi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi tadi Kak Cantika bilang bahwasannya semester 5 saya ambil, tapi ada mata kuliah itu ada di semester 4 sekarang. Tapi Kak Cantika coba cek, ada nggak mata kuliah di semester 7, semester 8 yang tiba-tiba udah ada nilai? Ada. Udah ada, Kak. Nah, itu jadi itu pindah-pindah aja. Nanti nggak usah khawatir teman-teman. Kalau teman-teman SIPAS gitu kan, teman-teman SIPAS nanti ketika ngambil mata kuliah itu, oh ternyata di semester 6 mata kuliahnya itu udah pernah ada nilainya, maka akan mengambil mata kuliah yang bisa jadi di semester 3 tapi belum diambil. Itu bisa kita ambil, Kak. Jadi Kakak nggak usah bingung, nanti kami yang akan memilihkan mata kuliah itu sehingga mata kuliah yang belum ditempuh kita akan genapkan mata kuliah itu. Pas. Gitu. Oh gitu ya, terima kasih ya Kak. Siap, sama-sama Kak, lanjut. Oke, selanjutnya ada Kak, aku mau nanya. Ayo yang mana? Sesuai urutan aja Kak Yuni, maaf.
Sesuai urutan lagi ya. Ada Iya. Kak Devina Okta. Gua nggak ngabarin ke kalian. Kak Devina Okta jadi nanya. Ya, Halo. iya Kak, sebentar ya. Jadi nanya. Oke, Aku oke. izin bertanya, apabila ada yang ingin mendaftarkan beasiswa atau mengikuti kegiatan lain yang membutuhkan IP semester 1, namun IP tersebut belum muncul secara penuh karena adanya perubahan mata kuliah. Apa ada solusi atau langkah yang bisa dilakukan agar bisa tetap memenuhi persyaratan tersebut? Terima kasih. IP ya Kak. Semester 1 berarti masih IPS. Paling nanti pakai ini DNU Kak. Enggak, Bisa kamu kah? ya enggak, kalau misalnya IPK nanti disesuaikan dengan persyaratan dari beasiswa itu. Misalnya beasiswa dari Jawa Barat. Jawa Barat itu misalnya mengharus semester 2 ke atas. Kan artinya teman-teman bisa kelihatan loh dari perubahan mata kuliah itu sebenarnya tidak mempengaruhi karena teman-teman sekarang sedang mengambil di mata kuliah semester 2. Harusnya tidak ada masalah. Tinggal nanti kebutuhan teman-teman seperti persyaratan, misalnya LKM yang ditandatangani atau dilegalisir oleh UT daerah. Itu aja sih, biasanya seperti itu. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa ya di situ ya. Gitu. Jadi untuk beasiswa nanti tinggal dilihat prasyaratnya seperti apa. Itu ya. Karena kita lagi ngebahas masalah kurba dulu ya. Untuk beasiswa nanti bisa dilanjutkan ke grup atau bertanya di grup. Jadi kira-kira seperti itu, biasanya seperti itu. Hanya persyaratan saja, nanti tinggal ngelengkapin dengan data diri masing-masing. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau nanti dibutuhkan silakan hubungi admin untuk administrasinya dibantu. Oke, siap, lanjut. Kak, mau nanya dong. Mempertegas aja sih ini. Silakan sebutkan nama dari salut mana, Kak? Bogor. Mau nanya Kak, gini, kan semester 7 itu SIPAS ya, kami SIPAS. Terus, nah, sementara saya lihat LKM, itu di semester 8 dia hanya satu mata kuliah. Berarti nanti ketika mau registrasi semester 8, dia otomatis ya Kak ya? Mata kuliah yang di semester 3, karena mencar itu loh Kak. Yes, baru betul. dia kan mencar. Apakah Betul. Jadi di semester 8 itu waktu registrasi dia akan muncul mata kuliah ini pernah ditempuh dengan nilai X. Ya. Itu. Nanti mata kuliah mana yang belum ditempuh nanti itu akan diambilkan mata kuliah itu yang belum masih statusnya adalah BL. Baik. Terima kasih Siap. Kak. Sama-sama Kak Widya. Mau nanya. Kak, aku mau tanya. Iya, boleh. Kak, siapa nih? Udah, aku mau nanya dari Tanya tadi. Kak, itu Aku. sesuai urutan apa gimana itu? Yaudah, Kak. Yaudah, siapa dulu? Gambreng. Aku ya. Aku udah angkat. Yaudah, Silakan Kak, siapa nih? nama. Kak Tiara. Tiara. Ya udah, Kak Tiara silakan. Sebenarnya aku mau nanya ini di luar dari ini ya, kurikulum baru. Aku kan nanti rencana tuh mau pindah kerja ya Kak ke daerah Morowali di Sulawesi. Nah, tapi kalau misalkan aku masih mau ikut dengan Salut Cibinong itu bisa nggak ya Kak? Tapi nanti aku jadi mungkin UASnya juga nanti nggak, kalau UAS nggak bisa minta kayak misalkan minta itu ya, gitu ya, nggak bisa ya? Itu dari IPK. Bisa Kak. Bisa. Oh, bisa. Kakak misalnya sekarang Salut Cibinong mau ke Arab Saudi, ujiannya di Arab Saudi. Kakak mau pindah ke Sulawesi, nanti ujiannya di Sulawesi, bisa. Jadi nanti kakak waktu mengisi link registrasi yang kita sudah kasih kepada teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya, nanti pilih lokasi ujiannya di Sulawesi. Nah, nanti pilih nih. Semua udah disiapin. Ya. Itu ya. Khawatir. Bisa. Ya, walaupun kakak di Salut Cibinong, Salut Tangerang, Salut Bekasi, Salut manapun bisa. Nanti kami akan bantu. Ya. Oke. Tapi nanti skema ujiannya Kak,
Skema ujiannya tergantung nanti ujiannya mata kuliahnya apa. Kalau misalnya UO ya UO, kalau UTM ya UTM. Jadi UTM-nya di daerah misalnya Sulawesi Barat, di Mamuju atau di mana gitu kan, di Polowali misalnya. Nah, teman-teman Di ujian di Morowali sana. ada nggak, Kak? Daerah Morowali nanti ada? kita cek ya. Oh, gitu. Nah, Kabupaten jadi Morowali bisa ya? Utara. Nah, ya, jadi Oh, iya teman-teman bisa. tinggal Oh, iya. isi. Ya, gak usah khawatir. Kita siapkan Oke. semuanya buat teman-teman Salut TGCN. Ya. Oke. Oke, siap. Berarti tapi masih bisa ikut Salut Cibinong Lah, ya, berarti ya? wajib ikut, jangan nggak ikut, Oh, wajib masih ya? ikut Ya ya. maksudnya Iya. nggak harus pindah Salut kan ya? Harus pindah Salut. Salut kita aja. Karena Salut yang di tempat Sulawesi belum tentu sama dengan Salut yang di kita. Oke, siap. Gitu. Iya. Oke, Udah, siap. jelas. Jelas. Makasih ya. Siap. Oke, Silakan, Kak Doli, ada selanjutnya berapa Kak pertanyaan Yuniati. lagi? Kak Yuniati silakan. Halo. Kalau nggak ada Halo Kak, next. tadi aku udah terjawab. Oh, oke Sudah deh. terjawab. Oke, kalau Lanjut. sudah yang terjawab, bahannya diturunin. Ini banyak banget yang resen nih. Oke, kita lanjut ke Kak Handayani. Handayani Han. Iya Kak, halo. Iya, gimana Kak? Ada yang mau ditanyain? Aku dari Jurusan Ilmu Komunikasi Salut Bekasi. Aku mau tanya itu perihal apa karya ilmiah sama proyek untuk yang jurusan Ilmu Komunikasi itu baiknya milih apa ya Kak? Aku sih baru semester 5 nanti. Aku udah kepikiran tuh kayak stres gitu ya. Jangan dijadiin pikiran ya Pak Rudi ya. Iya, kalau nggak ada rintangan ya nggak ada ini. Jadi gini teman-teman ya. Oke, saya share screen lagi. Ya, kita share screen ke sini. Ya, perihal kurikulum baru, kurikulum lama. Ya, Kak Yuni saya ambil alih dulu ya. Iya Pak, silakan. Teman-teman ilmu komunikasi ada yang sama artikel ilmiah. Aduh, saya udah kepikiran nih. Ini masih 2 semester lagi, udah stresnya sebelum 2 semester. Jangan. Ya, tadi yang kami bilang bahwasannya artikel ilmiah itu tidak sedahsyat teman-teman mengerjakan skripsi. Kenapa? Ya, karena tidak ada sidangnya. Ya, artikel ilmiah itu tidak ada sidang, tidak ada UAS, tidak ada ujian proposal. Jadi teman-teman pure misalnya, kakak jurusan apa? Hukum ya? Hukum. Misalnya, ya. Komunikasi aja, Pak. Oh, kakak jurusannya misalnya ilmu komunikasi. Ya. Nah, saya kasih contoh nih. Bagaimana menggunakan aplikasi gitu. Menggunakan aplikasi misalnya XXX untuk berkomunikasi dengan para member atau para pelanggan kakak. Misalnya kayak gitu. Nah, nanti ya, seberapa kakak nanti melihat bahwasannya fenomena itu terjadi, bagaimana kepuasan orang-orang itu dalam berkomunikasi. Nah, itu yang akan nanti diharapkan dari kakak. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit. Ini tidak seperti skripsi. Ya, walaupun ada bab 1, 2, 3, 4, 5, tapi dia halamannya nggak banyak kayak skripsi. Ya. Kalau artikel ilmiah itu kalau dibilang sama karya ilmiah, berarti halamannya nggak lebih dari 20 halaman. Gitu. Kakak nggak usah pusing. Nanti untuk artikel ilmiah ini ada bimbingannya, ada grup dari Salutnya. Jadi teman-teman jangan bingung-bingung. Nanti udah wayahnya, udah waktunya, tertuju teman-teman yang mengambil karya ilmiah, mengambil artikel, mengambil UKT, mengambil project, nanti kita kumpulkan menjadi satu grup. Jadi nggak usah bingung. Berarti sekarang besok nanti dari Salut ini ya ada info lagi gitu kalau kita udah mau pasti. Oh, pasti udah duluan nih. Enggak, pasti kita akan informasikan itu. Jadi jangan pusing, jangan takut, jangan ini. Jadi setiap mahasiswa di setiap semester punya permasalahan masing-masing. Jadi kita menyelesaikan permasalahan mahasiswa berdasarkan kasus di setiap semesternya. Oke, lanjut. Pak, makasih ya. Siap, terima kasih sama-sama. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Tinggal berapa Boleh Pak? Pak Rudi? Saya mau tanya, Pak. Yang dari chat dulu boleh, teman-teman? Boleh, silakan. Sebentar ya, yang raise hand. Kak Yuli, silakan untuk menjawab dari chat ya. Oke. Oke, ini udah Terima kasih. dari Kak Nuria. Kalau aku mau ambil Aril di semester 7 nanti, prosesnya bagaimana ya? Setauku Aril artikel ilmiah ini isinya berdasarkan data. Nah, apakah harus magang dulu atau gimana nih Kak Yuni? Izin jawab, Kak Novi, Kak Yuninya lagi ada kendala. Iya, boleh Kak Nadia. Silahkan. Kalau untuk artikel ilmiah sebenarnya tergantung mau ngambilnya kualitatif atau kuantitatif kayak gitu. Mau pakai penelitiannya penelitian apa? Apakah harus diteliti dulu ataukah hanya dari kajian-kajian aja kayak gitu. Jadi balik lagi tergantung teman-teman mau ngambilnya pakai metodenya metode apa. Nanti pas teman-teman mengambil artikel ilmiah itu bisa dikomunikasikan dengan dosennya. Karena dosennya biasanya menyarankan pakai ini gitu. Yang jelas kalau misalnya memang pakai data, berarti teman-teman harus melakukan penelitian sesuai dengan jurusannya masing-masing seperti itu. Betul. Tambahannya, ya kalau teman-teman bikin artikel ilmiah itu yang paling gampang adalah teman-teman ambil kasus tempat teman-teman kerja. Nah itu aja udah. Ya misalnya teman-teman jurusannya ilmu komunikasi. Ya, kerja di bidang apa nih? Nah, ambil aja yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Itu ya. Jadi teman-teman jangan lebar kemana-mana. Karena tidak perlu harus teman-teman melakukan PKL. Karena kalau teman-teman PKL, ya PKL bisa 2-3 bulan. Terus teman-teman kapan mau ngerjain karya ilmiahnya? Ya, enggak. Terus teman-teman melihat situasi dan kondisi yang ada di perusahaan teman-teman. Itu diangkat menjadi satu karya ilmiah atau artikel ilmiah. Itu ya, itu seperti jurnal. Ya, datanya pun nanti teman-teman bisa membuatkan data-data yang ada di sana. Gitu kan. Gitu loh kira-kira teman-teman ya. Tadi hal itu. Oke, lanjut Kak Nadia. Ada pertanyaan lagi Kak Novika? Oke, boleh Kak Novi yang di chat dulu ya, teman-teman. Bentar, gantian. Ada lagi pertanyaan. Oke, ada lagi pertanyaan dari Kak Inas. Kak, izin tanya, semester ini ngambil 4 mata kuliah. TAP, Karil, Perpus Digital, Komunikasi Antar Pribadi. Sedangkan di LKM ini ada 5 matkul yang belum ada nilainya. Nah, ini mungkin boleh diinfoin terkait kakak program studinya apa biar bisa di share screen lagi ya Kak Nadia ya dan Pak Rudi. Ya betul, teman-teman kita biar tahu prodinya juga sih. Ya Kak Ina. Halo Kak Ina masih gabung? Ini jurusannya perpustakaan digital kayaknya ya. Jurusan ilmu perpustakaan ya. Bentar, kita cek dulu ya. Kak Ina, boleh diinfo Kak Ina? Masih gabung? Ya, oke, saya akan jawab. Ya, ini ada mata kuliah, ya, ada mata kuliah 4 mata kuliah, TAP, Karir, Pengembangan Perpus Digital, Komunikasi Antar Pribadi itu bukan? Iya, ilmu perpustakaan Pak Rudi betul. Nah, ilmu perpustakaan. Sedang satu lagi itu ada 5 mata kuliah di LKM. Ini bisa jadi ada mata kuliah pilihan di situ. Ya, ini bisa jadi ada mata kuliah pilihan sehingga salah satu mata kuliah itu tidak perlu diambil. Ya, contohnya misalnya ya saya belum tahu nih nanti mata kuliah pilihannya yang mana, tapi nanti kita cek lagi LKM ya. Misalnya pengembangan produk digital sama digital public relation. Ini bisa jadi hampir mirip mata kuliahnya. Ya, jadi bisa kedua mata kuliah ini yang harus diambil. Jadi semester depan itu kakak nggak perlu ngambil TAP Karil. Ya, yang perlu diambil adalah misalnya sisanya adalah tinggal TAP dan Karil serta 3 mata kuliah tambahannya. Nah berarti ya yang diambil hanya satu yaitu UKT. Ya UKT-nya aja yang diambil.
atau artikel ilmiahnya. Sisanya mata kuliah mana yang mata kuliah wajib, bukan mata kuliah pilihan. Jadi bisa jadi kakak itu sama dengan 4 mata kuliah lagi. Jadi mata kuliah. Itu kira-kira Kanovika. Karena dia. Oke, sebetulnya Kak Ina. Oke, Pak Rudi dan Kanovi. Jadi ada kasus pertanyaan nih dari Kak Nurul Aini, kenapa mata kuliah di semester akhir aku harusnya tinggal 4, jadi ada 5. Nah, aku boleh share screen? Kebetulan Boleh, sudah silakan, diizinkan Kak Nadia. sama Kak Nurul Aini. Kak Nurul Aininya ada kan ya? Ada Kak, aku. Gimana? Oke. Ya, Pertanyaannya teman-teman tadi. jangan ada yang meninggalkan ruang Zoom meeting dulu atau ruang Teams dulu, karena ini kasusnya hampir mirip sama teman-teman semua ya. Oke, lanjut Kak Nadia. Jadi gini, pertanyaan dari Kak Nurul Aini, di semester 8 harusnya tinggal 4 kan ya, Kak? Iya, betul. Nah, betul. Dan sedang menunggu nilai. Aku masih ujian nanti tanggal 24. Oke, masih ujian. Dan nanti berarti bulan Agustus menunggu nilai betul 4 mata kuliah ini ya. Nah, seharusnya Kak Nurul Aini kalau misalnya lulus semua di 4 mata kuliah ini, dari semester 1 sampai semester 8 berarti kan lulus harusnya. Tapi kenapa masih ada 1 mata kuliah yang tidak ada? Yang belum diambil. Nah, kita lihat nih, ini LKM lamanya. Kita sudah buatkan LKM terbarunya, Kak Nurul Aini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, yang tadinya di semester 8 semua mata kuliahnya, ini sudah berubah-berubah Kak Nurul Aini. Jadi, lompat-lompat yang tadinya kebijakan di semester 8, tata kelola keuangan di semester 8, ini pindah ke semester 7. Nah, pindah nih. Ya, yang aku merah ini pindah. Tadi posisinya aja yang berubah. Itu. Dan bisa jadi juga tadi pairing, artinya mata kuliahnya namanya bisa juga berubah gitu. Nah, yang satu ini tiba-tiba BL nih dan belum diambil di semester ini. Nah, kalau kita lihat tadi Kak Yuni udah share screen tentang mata kuliah pilihan. Jadi, di semester 6 ada mata kuliah pilihan antara ini dan ini. Itu, implementasi kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, kalau dua pilihan ini sudah diambil salah satunya, berarti yang satu ini nanti gugur, artinya tidak perlu diambil lagi dan aman. Nah, karena Kak Nurul ini udah ngambil implementasi kebijakan publik di semester ini, kalau nilainya lulus, berarti pemberdayaan masyarakatnya juga dianggap lulus dan tidak perlu diambil lagi. Jadi, aman ya. Seperti itu, teman-teman. Gimana Kak Nurul Aini? Kejawab? Aku masih bingung. Apa yang dibingungin? Ya, jadi gini Kak Nurul. Jadi mata kuliah Kak Nurul itu sebelumnya ada di semester 8 semua yang lagi ujian sekarang. Iya, Oke, betul. sampai situ paham? Iya, Nah, iya. di kurikulum baru, ya, mata kuliah itu pindah ke semester dan ada yang tetap di semester 8. Sampai sini paham? Kanovi boleh bantu Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Kakak di kurikulum lama, mata kuliah kakak ada di semester 8. Ini berlaku buat semuanya, tolong diperhatikan ya, mata-mata kuliah teman-teman. Semester 8. Nah, di kurikulum baru, yang di semester 8 itu, kakak ada satu mata kuliah di semester 8, ada 2 yang dimerahin nih, ada 2 mata kuliah di semester 7, dan ada 1 mata kuliah di semester 6. Jadi mata kuliah kakak cuma geser aja. Geser semester. Nggak kemana-mana, ada. Tetap yang diambil. Sampai situ paham belum? Yang hilang. Tapi saya ada 4, saya harusnya 4. Kenapa sekarang yang muncul BL-nya 5? Ya. Nah, nomor 8, coba karena dia boleh di zoom dikit. Diperbesar dikit. Ya. Di semester 6 ini ada mata kuliah ya pilihan.
namanya mata kuliah pilihan. Kenapa? Kakak nggak usah khawatir. Perlu diambil nggak? Nggak perlu, karena kakak sudah mengambil mata kuliah yang nomor 2, implementasi kebijakan publik, ya, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah pilihan. Kakak udah ngambil yang nomor 2, nomor 8 nggak usah diambil lagi. Jadi kakak harus diselesaikan semester ini, selesai semua. Ya, jadi kalau Kak, tapi saya udah tetap nih Kak, BL juga. Yes, BL. Tapi BL-nya karena ada mata kuliah pilihan. Ya, ada pilihan. Jadi nggak usah bingung-bingung. Mata kuliah pilihan inilah yang tidak perlu diambil. Jadi kalau teman-teman ketemu, jadi tadi ya, tidak ada mata kuliah biasanya di semester 5, 6, 7, ya ada mata kuliah pilihan. Nanti teman-teman buka dah LKM teman masing-masing, nanti kelihatan ada mata kuliah pilihan. Berarti salah satunya aja yang dipilih, nggak perlu semuanya diambil. Gitu ya, Kak Nurul. Tip, mudah-mudahan dipahami ya. Sip. Ini, Oke, gitu. ini hampir sama dengan jurusan-jurusan lain. Jadi ada mata kuliah yang pindah-pindah. Ya. Izin menambahkan Kak, berarti maksudnya di sini adalah yang terpenting diprioritaskan dulu yang mata kuliah ini. Beberapa sisa SKS-nya kemudian akan mata kuliah pilihan seperti itu. Walaupun tidak harus misal ada 3 mata kuliah pilihan, tidak harus 3-tiganya, tapi cukup lagi, Pak. Ya, semua cukup SKS-nya salah satu seperti yang itu. Jadi kakak cukup salah satu yang diambil. Oh, oke. Makasih, Kak. Kecuali nanti ada ketentuan, ada satu program studi yang ketentuannya ada beberapa mata kuliah yang diambil wajib 2 atau 3 tuh, lupa. Tapi memang mata kuliah pilihan yang banyak di situ. Ya. Oke. Ya udah kirim Kak, sampel jadi baju itu Bapak nggak aja, ada Pak. berpengaruh ya? Nanti saya mintanya nyesuaiin. Ya lanjut. Oke, Kak lanjut. Novika, silakan. Kak Novika ada pertanyaan lagi? Ada. Untuk pertanyaannya dari Kak Laila ya, di sini. Pertama nih, apabila memilih UKT, apakah ujiannya THE? Apa Kak? Terus di form Oke, Pak. Saya kirim lagi ya, Pak. Oke, Pak. apabila memilih UKT, apakah ujiannya THE? Kalau untuk UKT itu ujiannya datang langsung teman-teman ke lokasi gitu. Datang nanti jawab sesuai pertanyaan yang ada di lokasi gitu atau di komputer yang sudah disediakan saat ujian teman-teman tersebut gitu. Kayak UO bedanya ya. Bedanya kalau UO kan teman-teman pilihan ganda, tapi kalau UKT itu esai. Dah gitu aja perbedaannya. Kayak gitu. Kak, maaf, itu ujian esai itu open book atau closed book? Open book atau tidaknya kita belum tahu ya untuk ketentuan semester depan. Yang pasti teman-teman bawa dulu aja buku pendukung UKT-nya. Nanti kita infokan buku apa aja yang harus teman-teman bawa. Nanti ditanyakan di lokasi boleh open book atau tidaknya. Gitu. Untuk lokasi UKT-nya di mana ya, sesuai nanti teman-teman daftarkan saat registrasi mata kuliah. Gitu. Nanti kayak biasa random dapatnya. Tergantung lokasi yang sudah ditentukan. Itu ya. Ada lagi Sebenarnya pertanyaan? Kak, ya. Kemudian ada dari Kak Vera nih. Berarti sudah semester 8, tinggal nunggu nilai UAS matkul terakhir. Ya, nggak perlu ikut ARIL atau UKT lagi. Karena dia sebelumnya sudah ikut TAP Karil. Nggak perlu teman-teman. Kalau sudah semester akhir. Tuh. Berarti ya. Iya, Kak, ada pertanyaan nih Kak Novi. Aku mau menjawab yang ini boleh? Dari Kak Elok ya. Jadi kita per semester itu harus mengambil mata kuliah pilihan dan mata kuliah TAPS begitu. Mohon maaf masih belum mengerti. Jadi nggak semua semester ada mata kuliah pilihannya. Tergantung teman-teman di LKM-nya. Nanti teman-teman cek aja di LKM-nya. Aku share screen kali ya. Ada mata kuliah
pilihan atau enggak. Kalau ada, ya berarti teman-teman pilih gitu. Kalau untuk UKT, Aril, proyek, nah itu teman-teman kalau sudah menginjak di semester 7 itu harus pilih salah satunya. Itu jadi nggak di setiap semester. Gitu. Lanjut Kak Novi. Terima kasih Kak Nadia. Adek, kamu di mana sayang? Ayo. Izin untuk mute dulu ya, teman-teman. Udah. Katanya jam 4 pulang. Oke, selanjutnya ya. Ada yang mau bertanya? Kamu mau Izin nanya? bertanya, Pak. Silakan. Dengan siapa, dari mana, salut. Tadi siapa ya tadi? Siapa ini? Aditya ya? Kak Faisal ya? Siap, saya izin tanya boleh, Kak? Boleh. Oke. Ya, Pak. Saya Adit dari Prodi Hukum semester akhir Salut Bekasi. Saat ini kan lagi ongoing mengambil Karil dan TAP. Apakah terdampak dengan kurba baru ini ya, Pak? Atau gimana? Makasih, Pak. Apakah akan berdampak kepada kurba ini? Tidak berdampak ya. Artinya yang berdampak itu adalah kode dan nama mata kuliahnya saja. Jadi kalau teman-teman udah ngambil TAP dan Karil, dua-duanya lulus gitu kan, tidak perlu mengambil ataupun artikel ilmiah dan lain sebagainya. Jadi semua sudah sesuai dengan jurusan dan mata kuliah yang setelah diambil. Gitu. Ya, jadi tidak ada pengaruh, ada pengaruhnya adalah perubahan nama-nama mata kuliah. Yang tadinya misalnya TAP Karil sudah diambil ya, Mas Adit ya. Gitu. Nah, sekarang itu TAP Karil yang sebelumnya itu adalah 4 SKS, 0 SKS berubah menjadi 6 SKS. Itu ya. Jadi kalau udah semester akhir insya Allah tidak ada masalah. Tadi kasusnya sama seperti Kak Nurul Aini itu. Udah ngambil mata kuliah tinggal ngabisin. Nah, kira-kira seperti apa? Tidak ada yang berubah. Gitu. Itu ya jawabannya ya. Oke. Izin Pak, mau nanya. Halo. Ya silakan Kak, sebutkan namanya dan dari mana ya. Saya M. Faisal dari jurusan hukum Salut Tangsel. Jadi saya ingin nanya, seperti kasus kakak yang tadi yang pindah ke Morowali ya, nanti kalau pindah lokasi ujian itu berbayar atau tidak ya Kak? Pak? Oke, itu aja. Ya Kak, sebelumnya kalau Kakak sudah yakin nanti mungkin di Desember pindah ke Morowali, itu Kakak bisa langsung isi pilihan registri Morowali Kak, supaya tidak berbayar. Tapi kalau Kakak dadakan atau sudah diregis domisili Kakak sekarang, ternyata pindah nanti pada saat mungkin bulan tuton berjalan ya, November atau Oktober baru request mau pindah, itu kemungkinan berbayar Kak, gitu. Oke, gitu ya. Ini berlaku Itu untuk ya. semua atau luar daerah aja, Kak? Seluruhnya Kak, baik pindah schedule, pindah jadwal atau lokasi dan skemanya. Oke, makasih. Ini kembali. Ini ada. Halo, izin bertanya. Iya Kak, silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Anaya dari Salut Bekasi. Sekarang saya jurusan S1 Ilmu Hukum. Ini berarti saya baru mau semester 3 nih gitu. Nanti yang tahun ajaran berikutnya. Saya kan cek LKAM di SIA ya di MyUT ini. Saya tuh baru ngeh gitu. Semester 1 itu saya sebenarnya ngambil cuma 6 mata kuliah.
Tapi kok di LKAM ada 8 ya, jadi ada 2 mata kuliah yang udah dikasih nilainya, tapi sebenarnya saya nggak ngambil gitu. Itu gimana ya? Benerinnya. Oke, tadi sebelumnya udah pernah dijawab ya Kak. Jadi untuk mata kuliah ini cuman berpindah-pindah tempatnya aja, yang seharusnya di semester 1 tiba-tiba pindah di semester 3 gitu. Terus misalnya semester 8 Kakak belum menempuh sama sekali, tapi ada beberapa mata kuliah yang udah pernah yang udah ada nilainya seperti itu. Jadi cuman pindah mata kuliahnya aja Kak, seperti itu. Sebenarnya aman-aman aja, nggak perlu khawatir. Tapi udah ada nilainya. Udah ada nilainya. Itu kemungkinan Padahal ini saya lagi belum ngambil. Padahal saya belum ngambil. Nadia, ini lagi share screen ya? Bukan punya saya. Okay. Nadia. Nadia ke ilmu apa tadi Kak? Hukum ya? S1 ilmu hukum ya. Nat, ke slide ilmu hukum Nat, maaf. Dah. Masih di pemerintahan? Oh ya? Iya. Bentar. Iya. Bisa? Masih nge-stuck di... Oke. Aku aja nggak apa-apa. Salah. Ini tampilan aku apa? Halo? PPT bukan? Ya, PPT Yuni. Oke, ini ilmu hukum ya. Kak siapa tadi? Kak Anaya ya? Anaya dari Salut Bekasi. Iya, Kak Anaya. Jadi tadi di matkul semester 1 ada beberapa mata kuliah yang Kakak semester 1 kan ya? Iya, jadi saya tuh di semester 1 cuma ngambil 6 mata kuliah, tapi ini saya barusan cek kok tiba-tiba apa ya, saya juga lupa ya, itu sebenarnya udah ada dari waktu akhir semester 1 atau baru sekarang, karena saya agak-agak lupa. Itu sekarang tuh yang udah ada nilainya tuh 8 mata kuliah. Mata Padahal kuliahnya apa aja? Sebentar. Jadi itu saya tuh di semester 1 itu sebenarnya cuma ngambil pengantar ilmu hukum. Terus sistem hukum. Terus hukum administrasi negara. Terus hukum agraria. Sama ilmu perundang-undangan. Itu yang saya ambil ya waktu semester 1. Tapi ini saya cek itu ada mata kuliah pemberdayaan masyarakat sama kewirausahaan di era digital itu udah dikasih nilai. Kewirausahaan di era digital. Oke. Ya, Kak, sama apa itu namanya? Pemberdayaan masyarakat. Oke, Kak. Nilainya B lagi, kalau A sih nggak apa-apa. Oke, bisa lihat di layar Kak untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum yang Kakak ambil sebelumnya. Nah, itu sekarang di kurikulum baru ini dirubah Kak, atau diganti dengan kewirausahaan di era digital. Jadi kalau misalnya Kakak merasa saya belum pernah mengambil kewirausahaan di era digital, nah coba Kakak ingat-ingat Kakak udah pernah ngambil pengantar ilmu hukum atau belum? Tadi kan Kakak jawab Kakak udah mengambil PTHI ya, atau pengantar ilmu hukum. Nah jawabannya itu karena mata kuliahnya diganti seperti itu Kak. Jadi yang kewirausahaan di era digital ini Kakak nggak perlu ambil lagi. Karena apa? Karena Kakak udah ngambil yang PTHI sebelumnya seperti itu. Makanya Kakak ada nilainya seperti itu karena Kakak udah pernah ngambil yang PTHI ini. Begitu juga yang matkul pemberdayaan masyarakat Kak. Itu ngegantiin hukum ketenaga kerjaan. Coba Kakak inget-inget udah pernah ngambil hukum ketenaga kerjaan atau belum? Seperti itu. Tapi ini adalah ini jumlah SKS-nya jadinya total SKS-nya berapa ya? Karena kan pasti dibagi sama itu kan total SKS-nya tuh. Di sini nggak ada perubahan sih Kak kalau untuk SKS-nya. Berarti sifatnya sebenarnya cuma menggantikan gitu ya? Iya, cuma ganti namanya aja. Tapi gini deh, maksudnya gini ya, kalau emang itu diganti gitu, kenapa di LKAM-nya tuh masih ada yang pengantar ilmu hukum sama si ketenaga kerjaan gitu, kayak kenapa nggak dihapus aja sekalian? Jadi apa namanya,
bikin ini nggak sih, bikin perhitungannya jadi agak rancu gitu? Itu di LKM-nya ya Kak ya, masih ada. Nanti kita coba cek juga ya Kak ya di LKM-nya. Pak Rudi ada tambahan Pak Rudi? Kalau saya sih nggak apa-apa diganti, cuma maksudnya sebaiknya dihapus aja. Jadi kita juga ngitungnya lebih gampang, terus juga nggak bingung gitu. Maksudnya ngitung untuk IPK-nya ya. Oke, baik Kak. Nanti akan kita cek juga ya. Gimana Pak Rudi? Ya lanjut, Kak Yuni. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Atau udah terjawab semua nih Kak Novika? Teman-teman jangan lupa absen ya. Kenapa? Belum Kak, belum. Sore Kak, Aku mau nanya. Yang mana nih? Absen tapi terkirim. Oke, tadi bertanya nih Kak Diana Putri Arsyidi, silakan Kak Diana. Halo Kak. Kak Diana katanya udah Kak keselip mulu jadi gamut nanya. Maaf ya Kak Diana ya, karena banyak banget nih antusiasnya pada nanya. Kak boleh bantu cek LKM aku Kak, aku masih kurang ngerti soal mata kuliah pilihan. Kak gantian dong Kak, bacain yang di live chat. Oke boleh, yang di live chat udah dibalas-balasin belum tadi Kak Nov? Yang di live chat itu sudah dibalas ya sama saya, teman-teman boleh scroll lagi. Juga pertanyaan yang sudah terjawab itu kita sudah jawab itu teman-teman juga tolong diperhatikan karena jawaban rata-rata pertanyaan itu sama ya gitu. Jadi untuk pertanyaannya sama yang kenapa tidak muncul mata kuliahnya atau hilang itu udah terjawab gitu teman-teman. Mungkin boleh juga yang mau bertanya secara langsung silakan. Kak Yeliani ya tadi. Silakan Kak Yeliani sebutkan nama. Halo. Halo. Ya, silakan. Ya, sebutkan nama dan mana. Oh iya, perkenalkan nama saya Halo, Kak. dari UT Tangerang. Ya, Kak Yeliani dulu ya, Mas. Halo, silakan. Iya, silakan Kak Yeliani. Ya. Oke Kak, di sini saya mau tanya, kan di mata kuliah pilihan itu saya ada di semester 4, 6, dan juga 7. Lalu semester 4 dan 6 itu masih BL Kak, belum lulus. Lalu bagaimana itu Kak, apakah matkul pilihan itu di semester 6 itu nanti diambil ke semester selanjutnya? Soalnya kan saya sekarang masih udah di semester 7. Dan rencana saya mau ambil ARIL, dan apakah itu mata kuliah pilihan itu kan diambil ke semester 7, padahal sementara aku udah masuk ke ARIL. Bagaimana itu Kak? Dan setelah itu Kak, itu pertanyaan saya pertama. Kedua, saya mau tanyakan semester 2 itu saya udah ambil sosiologi komunikasi dan juga sudah keluar nilainya. Tapi pas saya cek di LKM baru di Kurba ini, itu kosong nilainya Kak. Itu, demikian Kak. Oke, perihal mata kuliah pilihan ya Kak Yeliani ya? Iya Kak, iya. Sebentar ya Kak. Jadi untuk mata kuliah pilihan itu tadi Kakak udah cek belum? Kan biasanya ada 2 mata kuliah pilihan ya Kak ya. Nah, salah satunya tuh udah ada yang ada nilainya belum? Nah, kalau misalnya salah satunya udah ada nilainya dan yang satunya BL, yang satunya itu nggak apa-apa Kak, diabaikan aja walaupun BL. Karena apa? Karena salah satunya itu udah Kakak ambil, seperti itu. Nah, kalau misalnya Kakak bingung mau ngambil ARIL tapi masih ada yang BL, itu nanti Kakak bisa konfirmasi ke admin atau konsultasi ke admin, aku udah bisa ngambil ARIL belum ya, seperti itu. Jadi dicek lagi ya Kak, mata kuliah pilihan itu ada nilainya atau tidak. Seperti itu. Tadi pertanyaan kedua apa, maaf? Tadi mengenai matkul sosiologi komunikasi, soalnya aku jurusan ilmu komunikasi Kak. Itu nggak ada nilainya Kak, padahal udah aku ambil di semester 2. Sosiologi komunikasi ya? Iya Kak. Oke, sebentar ya Kak, aku share screen lagi. Kita ke ilmu komunikasi ya Kak? Iya Kak, ya. Sosiologi komunikasi itu, salah. Sosiologi komunikasi masa Kak? Sosiologi komunikasi itu ada di semester 2. Nah, sosiologi komunikasi massa itu diganti sama sosiologi komunikasi aja.
Nah, kakak udah ngambil atau belum? Kakak ngambilnya nih kapan? Semester kapan? Di semester 2, Kak, di semester 2. Di semester 2, tapi nilainya nggak ada? Iya, Kak, iya, kosong. Masih BL. Pada saat semester 2 itu kakak ujian nggak? Ujian? Ada udah Ujian, keluar oke. nilainya di Kurla, Kak. Untuk di Kurla. Oke. Tapi untuk di Kurba ini nggak ada, kosong. Oke, nanti saya bantu cek juga ya Kak ya untuk LKM-nya. Kak Yeliani nanti boleh WA aku aja. Nomor aku ada di grup namanya Marta, oke? Oh, baik, Kak. Oke. Kasih, Kak. Siap. Oke, teman-teman, kita udah mau selesai nih. Masih banyak gak yang nanya? Izin Kak, satu lagi aja Kak. Boleh? Boleh. Ya, jadi Silakan Kak, sebutkan nama Kak dan salut mana. nama mata kuliah digital media. Sebelumnya, oh iya pertama maaf. Saya Jessica dari Salut Cibinong, kan sastra penerjemah. Lalu saya cek LKAM saya itu ada mata kuliah digital media. Nah itu kan yang sebelumnya LKAM lamanya itu tadi saya lihat pas pakai share screen itu kan cyber media ya. Nah itu sebenarnya ada di jurusan sastra Inggris, bukan seharusnya di jurusan lain atau gimana gitu Kak, karena sebelumnya kayak kalau dilihat itu apa namanya kayaknya sebelumnya nggak ada gitu kan. Nah terus pas dilihat kode mata kuliahnya juga sama tadi kalau nggak salah FSIK 407 ya. Nah itu tadi yang itu ada di mata kuliah dalam jurusan ilmu komunikasi, sedangkan di sastra Inggris juga ada dan saya sudah mendapat nilainya gitu. Oke, Kak siapa? Siapa tadi? Oke, Kak tadi kan kakak sastra Inggris ya. Nah, ada mata kuliah digital media. Nah, mata kuliah digital media ini di sastra Inggris menggantikan mata kuliah translation 4 Kak. Kayak gitu. Jadi walaupun misalnya di Ilkom ada juga nih mata kuliah digital media. Nah itu tuh belum tentu ngegantiin translation 4. Karena apa? Karena di Ilkom tuh nggak ada mata kuliah translation 4. Kayak gitu. Jadi disesuaikan sama jurusannya Kak. Walaupun mata kuliah penggantinya itu sama, tapi yang digantiin itu belum tentu sama. Seperti itu. Contohnya translation media di sastra Inggris itu ngegantiin translation 4. Nah belum tentu di Ilkom itu ngegantiin mata kuliah yang sama juga. Bisa jadi dia ngegantiin misalnya bahasa Inggris. Seperti itu Kak. Nih Kak, kalau mau dilihat untuk mata kuliah sastra Inggris perubahannya ada di layar. Mau di screenshot silakan. Oh, iya. Ya. Nah ini juga bawahnya masih ada. Oke, terjawab Kak? Ya sudah terjawab, makasih ya Kak ya. Oke siap. Halo, izin bertanya Mbak. Iya boleh silakan. Siapa di mana? Saya Anaya dari Salut Bekasi yang tadi dari S1 Ilmu Hukum. Iya. Enggak, saya mau mengklirkan aja ini jadi tadi yang 2 tadi itu pengganti untuk di semester 1. Terus nanti yang mata kuliah pengantar ilmu hukum sama hukum ketenagakerjaannya itu akan ada di semester lainnya atau gimana ya? Atau emang nggak ada lagi gitu? Cuma udah diganti itu aja. Aku belum lihat LKM-nya Kak Anaya. Mungkin nanti setelah sesi Zoom ini aku ngecek LKM-nya Kak Anaya ya. Aku cek. Oh boleh. Soalnya kan gini, ini kan di situ kan kalau menurut saya ya, yang 2 tadi itu yang pengantar ilmu hukum sama hukum ketenagakerjaan itu kan memang mata kuliahnya anak hukum nih gitu. Kok aneh gitu kalau tiba-tiba digantinya sama mata kuliah kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat gitu. Itu kan kayak nggak nyambung gitu. Ini apa jangan-jangan yang salah gitu. Iya, itu balik lagi ke fakultas sih Kak, karena yang nge-comparein ganti-gantinya itu ya dari fakultas. Ya kalau misalnya dari kita emang nggak nyambung ya kayak gitu. Tapi kan balik lagi ke fakultasnya yang ngeganti, seperti itu Kak. Oke, Kak Nanya nanti boleh chat aku ya NIM-nya berapa. Oke, makasih Mbak. Oke. Halo Kak, Ya Kak Diana silakan Kak Diana. Kak Diana sampai gamut. Ya Kak Diana, silakan Kak. Halo, Kak Diana Putri ICD. Silakan Kak bertanya. Oke, kita 4 menit lagi ya. Kak Diana jadi nanya atau tidak? Kalau misalnya nanti pertanyaannya masih banyak yang nggak kejawab, boleh tanya ke admin atau boleh tanyakan di grup ya teman-teman ya. Karena
kita jam 5 ini selesai. Seperti itu. Jadi kalau Gimana misalnya masih ada salut, pertanyaan-pertanyaan bisakah yang ikut belum tanya enggak ya? terjawab, kenapa? Boleh datang ke sekolah. Boleh datang ke sekolah. Satu lagi kak. Boleh. Ya. Silakan. Ini Kak materinya Diana, bagi nggak? aku lagi ngomong Kak. Ini Kak Diana nggak ada suaranya Kak sama sekali. Iya. Halo, Ya, di kita pundung, nggak ada dengar Kak. sama sekali kan. Kak Diana Boleh juga tanya. mungkin dari Salut mana boleh infoin ke admin Salut yang biasa Kakak chat juga gitu. Halo kak. Dan teman-teman, aku info juga di sini, nggak perlu khawatir kalau masih bingung, masih Kak, aku belum terjawab pertanyaannya. Teman-teman tolong isi absensi karena teman-teman bisa menonton lagi rekaman-rekaman pemaparan yang sudah sama Kak Yuni diberikan, gitu ya. Jadi wajib mengisi absensi kuesionernya. Jadi nanti kita akan kirimkan rekamannya ke teman-teman, kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan panik, gitu. Kak, terakhir boleh Kak? Nggak bisa. Terakhir. Ya, dua pertanyaan terakhir ya. Oke. Silakan. Boleh saya Kak Rudi? Silakan Ya, lanjut. oke. Kak Novi, Kak Rudi, mohon izin. Ini menegaskan aja nih, saya udah masuk semester 5, ada 2 mata kuliah pilihan. Ini nanti intinya kan dari Salut yang milihkan semua ya. Kita terima aja kayak yang biasalah, seperti itu. Atau seperti apa? Kalau terkait dengan perpindahan mata kuliah yang tadi di semester 1 nggak ada, kemudian ada di akhir, itu saya paham. Kemudian nomenklaturnya juga berubah, saya paham. Tapi intinya ini akan diatur teman-teman Salut kan gitu kan, Pak ya, biar kita ini Pak, biar clear. Betul. Nanti kalau ada mata kuliah pilihan, misalkan kita sudah memberikan mata kuliah pilihan kepada teman-teman. Kalau teman mau mengikuti sesuai dengan arahan kami silakan. Tapi ada juga mahasiswa yang pengen ya jangan deh saya maunya mata kuliah B aja. Boleh nanti kita ganti. Oke, siap. Itu waktu register Pak ya? Waktu registrasi ya? Waktu register. Jadi registrasi mulai hari Senin sudah kita mulai ya. Oke, siap. Makasih banyak. Oke. Siap, sama-sama Bapak, sukses. Ada pertanyaan selanjutnya? Kalau nggak ada, Ya Kak Rudi, boleh tanya Kak. Sekarang pertanyaan terakhir nih ya. Mohon izin Kak. Oke, boleh. Silakan lanjut. Tuh tadi suruh nanya mohon izin, terus berhenti. Ayo dong. Mohon izin Kak, mau nanya. Saya dari Ilmu Komunikasi, nama saya Siti Abdidana Salsabila. Kan saya ambil jurusan mana, Kak? Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Salutnya? Kak, izin. Salut Cibinong, DGCN. Oke. Iya, nah itu saya kan ada kurikulum ilmu politik itu emang ada atau tidak ada, Pak? Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik. Iya, di situ digabung apa enggak di ilmu komunikasi? Kakak jurusannya apa? Saya jurusannya ilmu komunikasi S1. Jadi kakak jurusannya ilmu komunikasi, fakultasnya adalah FISIP, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di dalamnya ada program studi hukum, program studi ilmu komunikasi, perpajakan, administrasi negara, dan pemerintahan serta yang lainnya. Kalau ilmu politik izin Pak, ada nggak? Ilmu politik belum ada. Secara spesifik belum ada. Oh iya, ya baik. Tapi saya belajar Pak ilmu politik di ilmu komunikasi. Pasti ada karena semua prodi yang ada di fakultas itu ada mata kuliah yang punya kesamaan. Jadi ada mata kuliah yang disamakan dengan mata kuliah jurusan lain. Gitu baik. Ya, makasih banyak Pak. Mana sudah cukup? Kak Rudi, izin nanya dong Kak, satu lagi Kak. Ayo langsung Boleh, nanya Kak? aja, langsung nanya. Ayo open mic langsung nanya. Kak, mau negasin aja Kak. Ini kan saya dari ilmu hukum udah semester 4. Nah, tadi kan di depan itu sempat ada penjelasan mengenai praktek beracara itu Pak, Kak. Terus diganti dengan praktek beracara pidana dan perdata ya, begitu ya Kak ya. Nah, apa dalam praktiknya itu hanya seperti kita biasa saja atau ada praktik di pengadilan negeri atau bagaimana itu
Kak. Ya, kalau saya sarankan ikutin praktek di tutorial online-nya aja. Di tutornya aja berarti gitu ya. Ya, Nggak perlu ikutin di ngurus tutornya aja. Kenapa? sini gitu ya. Nih ya, mata kuliah hukum khususnya yang mengganti mata kuliah praktik pengalaman beracara. Ya, mohon diingat, nggak yang di pengadilan bukan nggak boleh, boleh. Tapi sepengalaman kami ribet urusannya, administrasinya teman-teman ntar minta tanda tangan ke hakim, minta tanda tangan ke jaksa, minta tanda tangan ke pengadilan, mesti bolak-balik, mesti menghadiri di situ agak ribet. Jadi teman-teman mengikuti praktek tutornya aja. Di situ nanti teman-teman akan menonton video tentang sidang. Nanti teman-teman membuat kesimpulan, misalnya buatkan surat perdata, buatkan surat pidana, buatkan surat saksi dan lain sebagainya sesuai dengan metode-metode yang sudah diajarkan di keilmuan itu. Gitu ya Kak, aman ya. Jadi praton aja. Baik. Terima kasih. Siap, sama-sama. Ya, oke teman-teman yang angkat tangan banyak tapi tidak bersuara berarti sudah selesai teman-teman. Saya kembalikan lagi ke moderator ini, silakan. Nah, sebelumnya nanti kita ada foto bersama ya, tolong nyalakan kita foto bersama. Ya, Oke, tolong teman-teman. Kameranya. Kita mau tutup acara ini, kita sebelum tutup kita nyalakan kamera dulu. Belum nyala juga. Oke, teman-teman. Ayo kita nyalakan kamera, kita foto berpose sama-sama. Studio salut. Oke, bangkunya jangan lupa ya, habis ini nanti hari Senin teman-teman sudah ngegas buat registrasi. Jadi jangan sampai nanti belum registrasi. Wajib registrasi. Pak, semester 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman langsung registrasi. Jangan nunggu tarsok nanti lupa. Ya ujung-ujungnya, aduh Kak, nggak ada duit ya Kak buat bayar. Repot kan. Jadi dari sekarang teman-teman. Jadi kalau punya duit 500, 4 kali bayar selesai. Nah, jadi nggak ngeratin teman-teman. Oke, mana lagi yang ini silakan nyalakan kameranya, kita foto bersama. Karena dia Kak Yuni. Pembawa narsum kita nih belum kelihatan nih Kak Yuni. Halo, ada kok. Mana kecil banget Kak Yuni, coba naik lagi palanya gitu, nggak kelihatan tuh Kak Yuni. Ayo Kak Yuni, naikin kameranya. Ayo kameranya Kak Yuni. Karena dia tiba-tiba di atas tuh, ayo. Oke teman-teman, kita foto bersama. Ya, satu. Yang ngambil foto siapa nih? Ayo dong. Oke, siap. Karena dia silakan. 3. Biasanya fotografer kita. 3, 2, 1. Oke, tadi formal ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke gaya bebas. Sorry, belum. Boleh ulang ya teman-teman. Bebas. 3, 2, 1. Oke teman-teman, terima kasih. Nanti kita share ya video rekamannya, nanti kita share gitu kan. Terima Jadi kasih. jangan sampai tutup ini langsung pada minta manakah videonya, ntar kita render dulu. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Sukses buat semuanya, salut TGCN, sukses mahasiswanya dapat nilai terbaik. Jangan pada ujian tetap semangat ujiannya ya. Terus nanti jangan lupa hari Senin kita sudah mulai registrasi. Nanti admin akan kirim link buat registrasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya dengan Ruby, nanti ditutup langsung oleh Kak Novika dan Kak Yuni. Terima kasih Kak. Oke Kak, teman-teman terima kasih banyak ya sudah bergabung di sosialisasi Kurban bersama Salut TGCN Fakultas FISIP. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan dapat teman-teman pahami dan memudahkan teman-teman dalam berkuliah ke semester selanjutnya. Nah, mohon maaf atas waktu dan kesempatan yang terbatas ya. Untuk teman-teman yang masih belum terjawab, boleh juga informasikan pertanyaannya di grup mahasiswa, di grupnya teman-teman. Jangan lupa atau sampaikan juga lewat ini, Kak Novika, lewat kritik dan sarannya di absensi. Ya, boleh tuh.
mengisi absensi dan memberikan kritik sarannya di absensinya. Dan juga teman-teman semoga sehat selalu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Salam See you, Kak. Terima See you. kasih. Yuk, see you semua. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih. Terima kasih Kak Yuni. Terima kasih Kak Novika, Kak Nadia, dan semua teman-teman mahasiswa sukses. Ya, saya Amin. izin Amin, Kak. unmute. Terima kasih.